Mengetahui gawatnya situasi, Cheng Yunlong mengesampingkan segala harga diri dan rasa malunya, dan berulang kali meminta maaf kepada Zhao Chen. Merasa kesal dengan kegigihannya, Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Cheng, jangan khawatir, saya tidak marah kepada Anda, dan saya tidak akan menyalahkan Anda atas kata-kata dan tindakan Anda sebelumnya. Sejujurnya, jika saya berada dalam situasi yang sama, saya akan memiliki keraguan yang sama seperti Anda." Seperti yang diharapkan dari Zhao, pikiranmu luas sekali. Lega dengan janji itu, Cheng Yunlong segera mengacungkan jempol dan mengucapkan beberapa kata pujian lagi. Lalu, setelah ragu sejenak, ia menambahkan, "Zhao, aku ingin meminta sesuatu. Bisakah kau membuatkan salah satu jimat ini untukku juga? Kau menginginkannya?" Zhao Chen meliriknya. "Ya." Cheng Yunlong mengangguk penuh semangat. Dia telah melihat banyak jimat sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat satupun jimat yang seefektif dan secepat jimat buatan Zhao Chen. Karena harta ini dapat menekan kemalangan Feng Shui keluarga He, mengenakannya pasti akan menjamin keselamatan dan mencegah roh jahat mendekat. Bagi Cheng Yunlong, yang sering pergi ke pedesaan dan pegunungan untuk mengumpulkan barang, memiliki jimat pelindung seperti itu akan sangat meningkatkan keselamatannya. Selama puluhan tahun hidupnya, ia tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat dan bahkan mengalami sendiri banyak kejadian supernatural dan aneh. Saya bisa membuatnya untuk Anda, tetapi Anda harus menyediakan bahan-bahannya, dan saya juga akan mengenakan biaya produksi. Selain itu, saya tidak bisa menjamin keberhasilan setiap saat. Jika gagal, saya tidak akan mengganti biaya bahan-bahannya, kata Zhao Chen. Tidak masalah. Cheng Yunlong langsung setuju. Ia tidak takut Zhao Chen akan meminta harga selangit, ia hanya takut Zhao Chen tidak akan melakukannya. Sebenarnya, dia terlalu memikirkannya. Membuat jimat untuk orang lain tidak hanya meningkatkan keterampilan Zhao Chen dalam menggambar dan membuat jimat, tetapi bahkan jika ia gagal, ia tidak akan rugi dan bisa mendapatkan biaya produksi. Mengapa Zhao Chen tidak melakukannya? Cheng Yunlong terkekeh dan berkata, "Begitu aku pulang hari ini, aku akan menelepon teman-temanku yang bepergian bersamaku. Setelah kita mengumpulkan cukup uang untuk membeli satu set jimat 5 elemen, aku akan datang dan merepotkanmu, Zhao." "Oh, ngomong-ngomong, aku masih belum tahu berapa biaya untuk membuat jimat-jimat ini." "Baiklah." Zhao Chen tidak tahu berapa jumlah yang harus dimintanya. Jadi setelah berpikir sejenak, dia mengangkat satu jari, bermaksud meminta 10.000. Sebelum sempat bicara, Cheng Yunlong mengangguk setuju dengan penuh semangat 100.000 yuan. "Tidak masalah." "Hah?" Zhao Chen tertegun. Baru kemudian ia menyadari betapa berharganya jimat itu. Setelah bertukar nomor telepon dengan He Chengwei dan Cheng Yunlong, Zhao Chen dan Yuke mengambil kucing putih itu dan pergi. Dalam perjalanan kembali ke Chengdu, Yuke tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Zhao Chen, di mana kamu belajar keterampilan menggambar jimat? Bukankah sudah kubilang, penjaga kuil Dewa Bumi di desa pegunungan kecil kita?" Jawab Zhao Chen. Yuke memutar bola matanya, sama sekali tidak mempercayainya terus mengarang cerita. "Beraninya kau terus menggunakan kiasan yang terlalu sering digunakan dalam novel? Apa kau benar-benar berpikir aku bodoh? Baiklah, meskipun kau mempelajari kemampuan menggambar jimat dari penjaga kuil, dari mana kau belajar kemampuan melihat roh jahat Feng Shui, mendiagnosis penyakit jantung mayatku, dan cara barumu memberi tanda baca dan menerjemahkan risalah tentang wujud lengkap kehidupan yang berharga? Mustahil kau mempelajari semua itu dari penjaga kuil, kan?" Seperti yang diharapkan dari Guru Yu, dia langsung menebaknya. Zhao Chen mengacungkan jempol. "Coba tebak." Dahi Yuke langsung berkerut dengan garis-garis hitam. Anak ini sungguh tak tahu malu. Namun, ia tidak mendesaknya, dan berkata, "Kalau kau tidak mau bercerita, tidak apa-apa. Lagi pula, semua orang punya rahasia. Sudah kubilang, penjaga kuil Dewa Bumi setempatlah yang mengajariku." Terlepas dari apakah orang lain mempercayainya atau tidak, Zhao Chen tetap pada ceritanya. Setelah mendengus dingin, Yuke berhenti berbicara, takut jika percakapan berlanjut, Zhao Chen akan membuatnya gila. Sekembalinya ke Universitas Kedokteran Sihua, keduanya berpisah, yang satu langsung menuju gedung anatomi, sementara yang lain kembali ke asramanya. Adapun kucing putih itu, ia menghilang begitu pintu mobil terbuka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Siang itu, saat sedang makan siang, Zhao Chen menerima telepon dari He Chengwei. Setelah 3 hari menjalani pengobatan dan akupunktur, kesehatan He Chengwei membaik secara signifikan. Meskipun belum mencapai puncaknya, ia kini cukup kuat untuk menggunakan teknik ular 9 titik untuk mengobati sindrom jantung mayat Yuke. Setelah menghabiskan nasinya dalam beberapa gigitan, Zhao Chen menelepon Yuke dan menceritakan hal itu padanya. "Baiklah, aku mengerti. Aku tidak ada kelas sore ini, jadi aku akan segera pergi menemui Dr. He," kata Yuke. "Guru Yu, tolong ingat untuk membawaku saat kau pergi." Zhao Chen mengajukan permintaan. "Yuke terkejut, kamu tidak perlu pergi, kan?
Bukankah kamu ada kelas sore ini? Saya akan meminta cuti, atau saya akan membolos kelas jika perlu, kata Zhao Chen tanpa ragu. Teknik jarum ular 9 titik milik He Chengwei muncul dalam kasus medis Wu Peng. Jadi dapat dibayangkan bahwa ini adalah teknik akupunktur yang sangat canggih. Berdasarkan pemahaman Zhao Chen tentang tradisi pengobatan sihir, buku-buku teoretis hanya perlu mengetahui judulnya, atau satu atau dua kalimat, agar seluruh buku muncul di lembar informasi. Lalu, akankah teknik akupunktur canggih seperti 9 ular penyelidik muncul secara utuh di lembar informasi hanya setelah melihat satu atau dua gerakan? Justru karena spekulasi inilah Zhao Chen tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengamati teknik 9 penyelidikan dari ular roh. Tentu saja, Yuke tidak mungkin tahu pikiran Zhao Chen yang sebenarnya. Ia secara naluriah berasumsi bahwa Zhao Chen khawatir ia pergi sendirian. Saat itu, hatinya dipenuhi dengan campuran emosi yang kompleks. Ada rasa manis karena diperhatikan, ketegangan yang tak terduga, dan bahkan sedikit kenikmatan yang tak wajar. Kamu, Yuke awalnya ingin berkata, kamu tidak boleh pergi. Tetapi yang keluar malah, kamu ada kelas apa sore ini? Aku akan meminta izin untukmu. Benarkah? Hebat. Kelas sore saya adalah teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chen sangat gembira. Sebagai mahasiswa, ia mungkin tidak akan diterima jika meminta cuti. Tetapi Yuke berbeda. Dengan bantuannya, dosen teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan memberinya muka dan mengizinkannya cuti. Tunggu teleponku. Setelah itu, Yuke menutup telepon. Zhao Chen menyimpan ponselnya, mengambil mangkuk kosongnya, mengisinya dengan nasi, dan melanjutkan makan. Namun, Yuke tetap tertegun cukup lama setelah menutup telepon. Akhirnya, ia menepuk pipinya yang merah padam dan bergumam dalam hati. Yuke, kau tidak boleh berpikir seperti itu, dan kau jelas tidak boleh bertindak gegabah. Orang itu muridmu. Sekitar pukul 1 siang, Zhao Chen menerima telepon dari Yuke, dan mereka pergi ke Jincheng bersama. Kali ini mereka tidak pergi ke rumah He Chengwei, karena setelah pulih, He Chengwei kembali ke kliniknya untuk menemui pasien. Ketika Zhao Chen dan Yuke tiba di klinik, He Chengwei baru saja selesai meresepkan obat untuk seorang pasien, dan masih ada beberapa pasien yang mengantri di dalam klinik. Siswa Zhao, Guru Yu, kalian sudah tiba. Melihat keduanya, He Chengwei segera berdiri untuk menyambut mereka dan hendak menuntun mereka ke ruang perawatan akupunktur. Yuke melambaikan tangannya, menolak menyerobot antrean, dan berkata, Dr. He, mari kita antri. Anda bisa menangani pasien di depan Anda terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Melihat keseriusan Yuke, He Chengwei tidak berusaha membujuknya lebih jauh dan mengangguk, sambil berkata, baiklah, aku akan menunjukkannya pada mereka terlebih dahulu. Lebih dari setengah jam kemudian, He Chengwei selesai merawat pasien yang antre di depannya dan membawa Yuke ke ruang perawatan akupunktur. Zhao Chen mengikuti mereka masuk, tak lupa bertanya, Dr. He, apakah Anda keberatan jika saya menonton? Aku tidak keberatan, kata He Chengwei. Lalu bercanda, jika Zhao bisa mempelajari teknik ular 9 titik hanya dengan menonton, itu akan menjadi keahlian dan keberuntunganmu. Meskipun demikian, He Chengwei tidak percaya Zhao Chen bisa mempelajari teknik penyelidikan ular 9 titik hanya dengan mengamati. Mengamati hanya mengungkap bentuknya, metode internal penerapan gaya, memutar, mengangkat dan mendorong, serta teknik penarikan ki tidak dapat dipahami hanya dengan sekali pandang. Dapat dikatakan bahwa tanpa instruksi, bahkan orang yang paling berbakat pun tidak akan dapat memahaminya sepenuhnya bahkan setelah mengamati selama 10 atau 8 tahun. Zhao Chen tersenyum, tetap diam, dan tidak memberitahu He Chengwei bahwa dia berbeda dari orang biasa. He Chengwei mengeluarkan jarum emasnya, dan dengan jentikan jarinya, jarum-jarum ramping dan melengkung itu langsung patah. Namun, ia tidak terburu-buru memasukkannya. Ia malah mengerutkan kening dan bertanya, Mahasiswa Zhao, saya tahu cara menggunakan teknik, ular roh menyelidiki laut, dan ular roh menyelidiki bulan, tetapi saya tidak yakin titik akupuntur mana yang harus saya masukkan. Tahukah Anda? Aku tahu. Zhao Chen mengangguk dan menunjukkan titik-titik akupuntur yang perlu ditusuk untuk mengobati penyakit jantung mayat, seperti yang tercatat dalam rekam medis Wu Peng. Setiap kali Zhao Chen menyebutkan suatu titik akupuntur, jarum emas di tangan He Chengwei akan berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk titik akupuntur tersebut. Saat teknik ular spiritual menyelidiki lautan dan ular spiritual menyelidiki bulan dilakukan, jarum-jarum emas melilit dan menusuk titik-titik akupuntur, bagaikan ular-ular kecil yang hidup, luar biasa lincah, membuat orang yang melihatnya terkesima. Saat itu, Zhao Chen memanggil daun informasi. Di cabang teknologi medis di bawah bagian medis, ia melihat sesuatu yang baru akupunktur teknik jarum ular 9 titik. Benar-benar ada. Tebakanku benar. Zhao Chen sangat gembira. Warisan dukun itu memang sesuai dugaannya. Warisan itu hanya membuka konten yang bisa ia pelajari dengan levelnya saat ini. Namun,
Pengetahuan yang di luar jangkauan seperti kisah medis Wushan sebelumnya dan teknik penyelidikan 9 titik ular roh saat ini hanya akan muncul dalam warisan dukun setelah ia mendengar atau melihatnya. Setelah melafalkan semua titik akupuntur, Zhao Chen tidak dapat memberikan bantuan lagi. Ia hanya mengalihkan perhatiannya ke lembar informasi dan mulai mencari rincian mengenai teknik 9 penyelidikan ular roh. Apa yang dilihatnya mengejutkannya? Buku lengkap. 9 teknik penyelidikan ular roh yang tercatat di lembar informasi sebenarnya adalah versi lengkap. Penting untuk dipahami bahwa bahkan He Cheng Wei, pewaris teknik penyelidikan ular 9 titik, hanya mengetahui 4 di antaranya. Bukannya ia tidak ingin mempelajarinya, atau ia tidak memiliki bakat untuk mempelajarinya, melainkan 5 teknik lainnya telah lama hilang dalam sejarah, dan bahkan jika ia ingin mempelajarinya, ia tidak bisa. Namun, yang muncul di lembar informasi itu sekarang adalah manual lengkap 9 teknik penyelidikan ular roh. Masing-masing dari 9 penyelidikan itu dicatat dengan sangat rinci. Seperti yang diharapkan dari Wu Peng, dia benar-benar hebat. Seru Zhao Chen, sambil bergumam penuh semangat, sepertinya aku harus mencari lebih banyak resep dan teknik yang belum lengkap di masa mendatang. Mungkin aku bisa menyelesaikannya. Oh ya, aku ingat ada beberapa resep yang belum lengkap di forum sekolah. Aku bisa melihatnya secara online saat aku kembali. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Zhao Chen dengan saksama membaca informasi tentang teknik jarum 9 titik pada lembar informasi. Meskipun mustahil mempelajari teknik tusuk jarum unik ini dalam waktu singkat, menguasai pengetahuan teoretis terlebih dahulu akan jauh lebih mudah untuk mempraktikannya nanti. Waktu berlalu, detik demi detik. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. Selama perawatan akupunktur, Yu tidak merasakan sesuatu yang istimewa, sehingga ia ragu apakah metode perawatan ini benar-benar efektif. Bukan hanya dirinya, tetapi bahkan He Cheng Wei pun memiliki beberapa kekhawatirannya sebelumnya pernah menggunakan teknik jarum ular 9 titik untuk mengobati orang, dan hasilnya selalu cukup jelas. Tetapi tidak satupun dari hasil ini yang muncul dalam kasus Yuke. Keduanya berbagi kekhawatiran dan keraguan mereka dengan Zhao Chen. Zhao Chen tidak meragukan metode pengobatannya. Ini adalah metode peninggalan Wu Peng. Bagaimana mungkin tidak efektif? Ia menggunakan teknik pengamatan Qi untuk mengamati dan menemukan bahwa energi mayat yang semula berada di jantung Yuke telah terdorong keluar dari jantung dan berkumpul di titik-titik akupuntur tempat jarum emas ditusukkan. Ia berkata, jangan khawatir, pengobatan ini tidak hanya tepat, tetapi juga sangat efektif. Dr. He, jangan terburu-buru mencabut jarumnya, saya akan mengambil salep untuk disiapkan. Zhao Chen melangkah keluar dari ruang perawatan akupuntur, menuju lemari obat Cina, mengambil beberapa mugwort dan calamus, lalu berlari ke supermarket di sebelahnya untuk membeli sekantong tepung ketan. Ia mencampur bahan-bahan ini, menumbuknya dengan alu, menambahkan sedikit air, dan membuat pasta. Ia memasukkannya ke dalam kantong dan kembali ke ruang perawatan akupuntur, sambil berkata kepada He Cheng Wei, Dr. He, Anda bisa mencabut jarumnya sekarang. Hati-hati jangan sampai terkena semprotan. He Cheng Wei terkejut. Ini bukan seperti ia telah menusuk arteri seseorang. Bagaimana mungkin arteri itu menyemburkan darah? Namun, ia telah menyaksikan kehebatan Zhao Chen sebelumnya. Jadi ia mencamkan kata-katanya. Saat mencabut jarum, ia menyesuaikan posisinya dan segera mundur selangkah begitu jarum itu ditarik keluar. Engah. Dengan bunyi klik pelan, jarum emas terlepas dari titik akupuntur, diikuti semburan darah merah tua dengan bau busuk yang menyengat. Untungnya, Zhao Chen telah memberi peringatan sebelumnya. Jika tidak, He Cheng Wei pasti sudah berlumuran darah. Darah kotor itu jatuh ke tanah, langsung mengaduk sejumlah besar busa putih, membuat bau busuk semakin kuat, dan bahkan mengeluarkan bau menyengat seperti mayat yang membusuk. Apa yang terjadi? Seru He Cheng Wei kaget. Selama bertahun-tahun praktik medisnya, ia telah merawat puluhan ribu pasien dengan akupuntur. Tetapi ini pertama kalinya ia melihat darah menyembur keluar setelah jarum dicabut. Yang menyembur keluar adalah energi mayat yang terkumpul di tubuh Guru Yu. Zhao Chen mengambil segenggam salep khusus dan mengoleskannya ke titik akupunktur tempat ia baru saja ditusuk. Suara mendesis pun langsung terdengar. Lanjutkan, kata Zhao Chen, menoleh ke He Cheng Wei. Oke. He Cheng Wei mengangguk. Setelah pengalaman pertama, jarum-jarum berikutnya jauh lebih mudah dicabut. Hanya dalam beberapa menit, ia berhasil mencabut semua jarum emas. Setiap kali jarum dicabut, aliran darah busuk yang mengandung aura mayat yang kuat akan menyembur keluar dari titik akupuntur. Zhao Chen kemudian akan mengoleskan salep khusus pada Yuke setelah darah busuk berhenti mengalir. Zhao Chen menyerahkan sisa salep khusus itu kepada He Cheng Wei dan menginstruksikannya. Masih ada sedikit. Lapisi darah kotor di tanah ini dengan salep ini agar tidak terinfeksi bau mayat. Baiklah. He Cheng Wei segera menurut. Anehnya, ketika salep khusus ini dioleskan pada darah kotor, bau menyengat mayat yang membusuk dan bau darah langsung teredam. Hal ini mendorong He Cheng Wei untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Salep jenis apa ini? Obat ini terbuat dari mugwort, calamus, dan tepung beras ketan.
Semua bahan ini sangat efektif melawan racun mayat. Zhao Chen tanpa ragu menjelaskan komposisi salep tersebut, yang bisa dianggap sebagai kompensasi atas pencurian teknik penyelidikan ular 9 titik milik keluarga He Chengwei. He Chengwei mengangguk berulang kali, menghafal rumus tersebut, mengetahui bahwa dia mungkin membutuhkannya suatu hari nanti. Zhao Chenze menoleh ke arah Yuke dan bertanya, "Guru Yu, bagaimana perasaanmu?" Yuke merasakan perubahan pada tubuhnya dan menjawab, "Selama serangan baru-baru ini, saya merasakan sakit yang luar biasa, dan di sela-sela serangan, saya selalu merasa ada sesuatu yang mengganjal di dada saya, yang sangat tidak nyaman. Tapi sekarang, rasa sesak di dada saya sudah hilang. Saya hanya tidak tahu apakah nyeri jantung yang hebat itu akan kambuh malam ini." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Guru Yu, racun mayat di tubuh Anda telah dikeluarkan sepenuhnya, dan saya jamin Anda tidak akan mengalami sakit jantung parah lagi. Ambillah ini juga." Sebuah jimat muncul di tangannya dan ia menyerahkannya kepada Yuke. "Ini untukku." Mulut Yuke ternganga. Ia telah menyaksikan kekuatan ajaib jimat itu. Namun, ia juga menyadari betul betapa berharganya jimat itu. Pedagang barang antik itu, Cheng Yunlong, rela menghabiskan 100.000 yuan agar Zhao Chen membantunya membuat jimat seperti itu. "Benar." Zhao Chen mengangguk. "Tidak, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya." Yuke cepat menolak. "Jimat ini setidaknya bernilai 100.000 yuan. 100.000 yuan. Dia belum pernah menerima hadiah senilai lebih dari 1.000 yuan seumur hidupnya. Baiklah, jangan malu-malu begitu. Ini sama sekali tidak seperti guru kecantikan dingin yang kukenal." Zhao Chen bercanda beberapa saat sebelum berbicara serius. "Meskipun sindrom jantung mayatmu sudah sembuh, karena kau sering berurusan dengan mayat, kau mungkin akan terserang energi mayat lagi kapan saja. Dengan jimat ini, bahkan jika kau mengalami kondisi energi vital yang melemah lagi, energi mayat tidak akan bisa mendekatimu." Atas bujukan Zhao Chen yang sungguh-sungguh, Yuke akhirnya menerima jimat itu dan dengan hati-hati menyimpannya di dekat tubuhnya. Meskipun ekspresinya tetap normal dan ia tampak tidak berubah, jantungnya berdebar kencang saat menerima jimat itu. "Terima kasih." Dia membuka bibirnya sedikit, untuk pertama kalinya suaranya terdengar sangat lembut. "Sama-sama," kata Zhao Chen sambil tersenyum, tidak menyadari ada yang aneh dalam emosi Yuke. Ponsel He Chengwei berdering saat itu. Setelah menjawab panggilan dan mengucapkan beberapa patah kata, raut wajahnya tiba-tiba berubah serius, dan ia bertanya dengan suara berat, "Kamu di mana?" Ekspresi dan nada bicara He Chengwei yang tidak biasa menarik perhatian Zhao Chen dan Yuke. Setelah selesai menelepon, keduanya langsung bertanya, "Dr. He, apa yang terjadi?" "Ada orang Jepang yang datang ke asosiasi akupunktur Jingcheng kita untuk membuat masalah." He Chengwei berkata dengan wajah muram, "Panggilan telepon tadi dari Presiden Cui dari asosiasi akupunktur Jingcheng. Dia bilang orang Jepang itu telah mengalahkan beberapa dokter terkenal di asosiasi akupunktur Jingcheng dan sekarang berteriak dan mengejek bahwa tidak ada dokter yang baik di Jingcheng. Dia menyuruhku segera ke sana, memberinya pelajaran, dan diamkan dia." "Apakah ini tantangan?" tanya Zhao Chen dengan wajah bingung. "Saya pernah mendengar orang menantang sekolah seni bela diri, tetapi menantang asosiasi akupunktur adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Tuan-tuan, semuanya terjadi tiba-tiba, jadi saya tidak akan tinggal bersama kalian lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya perbuat." He Chengwei sangat cemas dan berbalik untuk bergegas keluar dari klinik. Zhao Chen dan Yuke bertukar pandang, lalu mengejarnya sambil berkata serempak, "Dr. He, kami punya mobil, kami akan mengantarmu ke sana. Kompetisi keterampilan medis jarang terlihat, apalagi kompetisi dengan orang asing. Kesempatan ini bahkan lebih langka lagi. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan kesempatan ini dan ingin pergi dan melihatnya sendiri." He Chengwei berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu." Ketiganya segera masuk ke mobil, dan di bawah arahan He Chengwei, Wrangler itu menuju asosiasi akupunktur Jingcheng. Dalam perjalanan, He Chengwei menelepon beberapa teman di asosiasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang apa yang telah terjadi. Ternyata sore ini, seorang pria Jepang yang menyebut dirinya Kobayashi Haruo, ditemani sekelompok pengikut dan wartawan, datang ke asosiasi akupunktur Jingcheng. Saat pertama kali tiba, Kobayashi Haruo cukup rendah hati. Ia mengatakan bahwa ia telah lama mendengar bahwa asosiasi akupunktur Jingcheng adalah yang terbaik di Provinsi Sishu, mewakili tingkat tertinggi di Provinsi Sishu, bahkan di seluruh Tiongkok. Ia juga menyebutkan bahwa ia pernah belajar akupunktur di Jepang, dan tujuannya datang ke sini adalah untuk belajar dari rekan-rekannya di asosiasi akupunktur Jingcheng. Asosiasi akupunktur Jingcheng sangat berpengalaman dalam pertukaran akademi semacam ini, dan segera mengundang beberapa ahli akupunktur ternama untuk mengadakan pertemuan pertukaran kecil. Tak disangka, di pertemuan tersebut, Kobayashi Haruo langsung mengidentifikasi teknik-teknik yang dikuasai para ahli akupunktur tersebut dan mendemonstrasikannya langsung di tempat, dengan tingkat keahlian yang jauh melampaui para ahli akupunktur.
Setelah menunjukkan keahliannya dan memukau semua orang yang hadir, Kobayashi Haruo berkata dengan nada sarkastis, apakah hanya ini yang mampu dilakukan asosiasi akupunktur Jingcheng yang tersohor itu? Sungguh, lebih banyak yang dilihat daripada didengar, dan sungguh mengecewakan. Sepertinya esensi pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur tidak lagi berada di tanah Tiongkok, melainkan telah diwariskan oleh pengobatan kampo saya di Jepang. Pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur saat ini hanyalah cangkang, yang masih bertahan hidup. Tak ayal, kata-kata ini langsung menimbulkan kegemparan di dalam asosiasi akupunktur Jingcheng. Presiden Cui kemudian menyadari bahwa rekan dari Jepang ini datang bukan untuk bertukar ilmu, melainkan untuk membuat masalah dan mengacaukan asosiasi. Demi menjaga reputasi asosiasi akupunktur Jingcheng dan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok serta akupunktur, ia pun melancarkan teknik andalannya matahari yang terik. Ini adalah perawatan akupunktur khusus untuk kondisi seperti dinginnya jantung dan defisiensi yang jantung. Berasal dari metode kuno membakar api gunung, teknik ini telah dimodifikasi berkali-kali. Kini, hanya segelintir orang yang mengetahui teknik akupunktur ini. Keahlian Ketua Cui memang yang terkuat. Namun, tak disangka, teknik matahari terbakar milik Ketua Cui tidak membuat Kobayashi Haruo gentar, karena ia juga menguasai jurus ini, dan keahliannya tak kalah dengan Ketua Cui. Selain matahari terbakar, Kobayashi Haruo juga menggunakan 4 teknik akupunktur lain yang menargetkan dinginnya yin pada kelima organ dalam, termasuk api surgawi yang membakar paru-paru dan panas bumi yang mengasapi limpa. Kelima teknik ini awalnya merupakan satu set yang disebut metode 5 jarum api visceral, yang digunakan untuk mengobati rasa dingin dan lembab di kelima organ dalam. Sayangnya, pada masa dinasti Qing, Kaisar, yang khawatir para tabib akan menggunakan akupunktur untuk menyakitinya, memerintahkan penghancuran buku-buku akupunktur dan melarang tabib menggunakan akupunktur. Hal ini menyebabkan akupunktur sangat terpuruk, tidak hanya mengalami kemunduran dalam perkembangannya tetapi juga mengakibatkan hilangnya banyak teknik akupunktur yang canggih. Hal yang sama berlaku untuk teknik jarum api 5 organ dalam. Hanya teknik membakar hati matahari terik yang diwariskan. 4 metode lainnya hanya dijelaskan dalam beberapa buku, tetapi detailnya samar-samar, hanya menggambarkan tampilan teknik tanpa menyertakan pengetahuan penting seperti metode latihan dan teknik penerapan kekuatan. Meskipun Ketua Cui dan yang lainnya telah berdedikasi untuk memulihkan teknik jarum api 5 organ dalam, mereka belum berhasil. Tanpa diduga, hari ini, mereka melihat teknik jarum api 5 organ dalam pada orang Jepang. Pukulan ini sangat besar bagi Ketua Cui. Memanfaatkan situasi ini, Kobayashi Haruo sekali lagi mempermalukan asosiasi akupunktur Jingcheng dan akupunktur pengobatan tradisional Tiongkok. Ia menyatakan akan tetap berada di asosiasi akupunktur Jingcheng hingga pukul 20. Selama waktu tersebut, ia akan membiarkan asosiasi akupunktur Jingcheng memanggil bala bantuan. Jika ada yang bisa mengalahkannya, ia tidak hanya akan menarik kembali kata-kata arogannya sebelumnya, tetapi juga akan menerbitkan permintaan maaf di jurnal medis domestik dan internasional. Namun, jika orang-orang yang dibawa oleh asosiasi akupunktur Jingcheng pada akhirnya tidak dapat mengalahkannya, ia akan mencopot papan nama asosiasi akupunktur Jingcheng. Jika plakat itu benar-benar dicabut, asosiasi akupunktur Jingcheng akan kehilangan muka. Jadi, sementara Ketua Cui dan yang lainnya memanggil He Cheng Wei dan ahli akupunktur terkenal lainnya untuk meminta mereka datang dan memberi pelajaran kepada Kobayashi Yuanfu, mereka juga menanyakan latar belakang Kobayashi Yuanfu kemana-mana. Pada akhirnya, mereka benar-benar berhasil menemukan beberapa informasi. Kobayashi Haruo ini lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kyoto di Jepang. Kemudian, ia belajar di bawah bimbingan Genji Doju, seorang guru ternama dari aliran pengobatan Kampo Kuronose, dan mempelajari keterampilan luar biasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ia datang ke Tiongkok kali ini untuk mengukir namanya. Dan caranya mengukir namanya adalah melalui tantangan. Ia tidak hanya menantang asosiasi akupunktur Jingcheng. Sebelumnya, ia juga menantang asosiasi akupunktur Yangcheng dan asosiasi akupunktur Luhai. Akhirnya, ia mencabut plakat kedua asosiasi tersebut. Tak hanya itu, video-video tantangannya terhadap kedua asosiasi tersebut juga diunggah daring, membuat beberapa orang asing percaya bahwa akupunktur Jepang adalah satu-satunya praktik yang sah. Bahkan beberapa orang Tiongkok setuju dengan pandangan ini, percaya bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau, dan bahkan meningkat hingga mempertanyakan sistem itu sendiri. Setelah mendengarkan cerita He Cheng Wei tentang seluruh kejadian itu, Zhao Chen mengerutkan kening dan berkata, Kobayashi Haruo itu kejam. Menantang dojo saja sudah cukup, tapi dia juga ingin menyingkirkan tanda itu. Dia jelas ingin melampaui pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur untuk membangun reputasinya sendiri. Yu Ke juga berkata, meskipun saya tidak belajar pengobatan tradisional Tiongkok, saya orang Tiongkok. Dr. He, kalian harus meningkatkan kemampuan kalian dan jangan biarkan orang Jepang ini terus bersikap sombong. He Cheng Wei mengangguk penuh semangat. Tentu saja. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. 20 menit kemudian, SUV itu berhenti di depan sebuah gedung. Setelah keluar dari mobil, mereka bertiga naik lift ke lantai 8, dipimpin oleh He Cheng Wei.
Setelah keluar dari lift dan berbelok ke kiri, mereka melihat sebuah pintu besar dengan papan bertuliskan Asosiasi Akupunktur Jingcheng di sebelahnya. Saat mendorong pintu hingga terbuka, saya mendapati ada cukup banyak orang berdiri di dalam. Pak Tuahi, kau di sini. Seorang pria agak gemuk, berusia sekitar 50 tahun, segera menghampirinya dan menarik Hi Chengwei masuk. Hi Chengwei memberi isyarat kepada Zhao Chen dan Yuke untuk mengikutinya masuk, dan bertanya, Presiden Cui, bagaimana situasinya sekarang? Apalagi yang bisa terjadi? Menang atau kalah kali ini, kita akan kehilangan muka. Itu hanya masalah seberapa besar. Ketua Cui memasang ekspresi getir, menggelengkan kepala dan mendesah berulang kali. Dalam hal kemampuan dasar, Kobayashi Haruo memang bagus, tapi belum tentu lebih baik dari kita. Anehnya, dia tahu semua jurus andalan kita, dan dia sangat menguasainya. Contohnya, teknik jarum api 5 organ dalam, aku sudah mencoba menghidupkannya kembali tapi belum berhasil. Tapi dia berhasil menggunakannya. Dan 8 metode pembersihan api milik Sutua. Sekarang tinggal 5, tapi Kobayashi Haruo berhasil menggunakan 3 metode yang hilang. Dalam keadaan seperti ini, kita terpaksa mengakui kekalahan. Hi Chengwei mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa apa yang digunakan pria Jepang ini benar-benar bagian yang hilang dan tidak lengkap? Ini adalah pertanyaan yang membuat Zhao Chen dan Yu penasaran. Tetapi karena mereka tidak mengenal Ketua Cui, mereka tidak merasa nyaman untuk bertanya. Presiden Cui mendesah pelan dan menjawab, gerakan tidak lengkap yang dia gunakan persis sama dengan yang dijelaskan dalam buku kuno. Jadi itu pasti tidak palsu. Selagi mereka berbicara, mereka berempat memasuki tengah kerumunan. Beberapa kamera dipasang di sini, memfilmkan tantangan Kobayashi Haruo. Selain para reporter profesional, 2 orang lainnya sedang merekam dengan ponsel mereka. Kemungkinan sedang melakukan siaran langsung. Melihat situasi ini saja, jelas terlihat bahwa Kobayashi Haruo sudah siap. Ia juga sangat percaya diri. Yakin ia bisa menurunkan papan nama Asosiasi Akupunktur Jingcheng, seperti yang telah ia lakukan pada Asosiasi Akupunktur Yancheng dan Shanghai. Setelah melirik para reporter dan pembawa berita daring, pandangan Zhao Chen tertuju pada 2 pria parubaya yang berhadapan. Salah satu dari mereka mengenakan setelan mahal, rambutnya disisir ke belakang, dan bahkan memakai riasan agar tidak terlihat buruk di kamera. Yang satunya lagi mengenakan jas putih, dan sepertinya dia datang langsung dari rumah sakit tanpa sempat berganti pakaian. Oh, Pak Tua Huang juga di sini? Hi Chengwei mengangkat alisnya dan bertanya kepada Ketua Cui, teknik apa yang dia gunakan untuk bersaing dengan orang Jepang itu? Saya belum tahu, kata Ketua Cui dengan suara rendah. Huang Tua baru saja bilang Kobayashi Haruo yang harus mengukir jalan itu. Saat keduanya berbincang, Kobayashi Haruo, yang berpakaian layaknya selebritas, berbicara dalam bahasa Mandarin standar sebelum saya datang ke Jingcheng. Saya sudah mendengar reputasi Dr. Huang. Saya tahu Anda paling terkenal karena kekuatan jari Anda saat memasukkan jarum. Hari ini, mari kita tidak berkompetisi dalam hal lain, melainkan dalam kekuatan jari ini, ya? Baiklah. Jawab Dr. Huang dengan suara berat. Orang ini sombong sekali. Kilatan tajam melintas di mata Hi Chengwei. Kobayashi Haruo tahu bahwa Dr. Huang terkenal dengan kekuatan jarinya. Namun ia tetap menantangnya dalam kontes kekuatan jari, yang jelas menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Hal ini juga menunjukkan bahwa tantangan Kobayashi Haruo kepada Asosiasi Akupunktur Jingcheng merupakan hasil investigasi dan persiapan yang cermat. Mungkin ia memiliki tim besar yang melindunginya di balik layar. Musuh berada dalam kegelapan sementara kita berada dalam terang. Musuh sangat siap sementara kita lengah. Pertempuran ini akan sangat sulit. Hati Hi Chengwei tenggelam pada saat itu. Kobayashi Haruo bertepuk tangan. Dan seseorang segera melangkah maju dan menyerahkan kepadanya papan kayu yang tebalnya setidaknya 8 atau 9 cm. Kobayashi Haruo menjentikan papan kayu dengan jari-jarinya, menghasilkan suara gedebuk-gedebuk yang nyaring. Ia tertawa dan berkata, ayo kita gunakan papan kayu ini untuk berlomba dan lihat jarum siapa yang masuk paling dalam. Siapapun yang berhasil, menang, bagaimana? Tentu saja. Jawab Dr. Huang, cukup yakin dengan kekuatan jarinya. Kalau begitu, suruh Dr. Huang memeriksa kayu ini dan lihat apakah ada yang salah. Kobayashi Haruo menyerahkan kayu itu kepada Dr. Huang. Setelah pemeriksaan yang teliti, Dr. Huang berkata, papan kayunya baik-baik saja. Pak Lin, jarum jenis apa yang Anda butuhkan? Jika satu pihak menyediakan papan kayu, maka pihak lain harus menyediakan jarum. Ini dianggap sebagai aturan tidak tertulis. Jarum emas, kata Kobayashi Haruo, menggunakan jarum perak tidak akan menunjukkan keahlian kita. Dalam praktik klinis saat ini, jarum perak paling banyak digunakan untuk akupunktur karena jarum emas terlalu lunak dan sulit dikontrol serta diberi tekanan. Tentu saja, bagi ahli akupunktur ternama yang telah berkecimpung di bidang akupunktur selama puluhan tahun, hal ini bukanlah masalah. Tidak masalah. Dr. Huang langsung setuju, lalu berbalik dan bertanya, Presiden Cui, apakah Anda punya jarum emas di sini? Bolehkah saya meminjam beberapa?
Saya hanya punya jarum emas kecil di sini. Apakah itu tidak apa-apa? Tanya Ketua Cui. Yang disebut jarum emas halus mengacu pada jarum emas yang sangat halus, sehalus rambut. Jenis jarum emas ini lebih lunak daripada jarum emas biasa. Dan saat tidak digunakan, jarum ini bahkan dapat bengkok, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk meluruskannya. Saya baik-baik saja, kata Dr. Huang. Aku juga tidak punya masalah, Kobayashi Haruo tersenyum. Ketua Cui mengangguk dan segera membawa sekotak jarum emas. Kobayashi Haruo dan Dr. Huang masing-masing mengambil jarum emas dengan panjang yang sama dan memegangnya di tangan mereka. Siapa yang ingin pergi duluan? Tanya Dr. Huang. Kau duluan. Kobayashi Haruo memberi isyarat agar dia duluan. Tanpa ragu sedikit pun, Dr. Huang memberikan tekanan ringan dengan jari-jarinya, dan jarum emas yang awalnya bengkok itu mengeluarkan suara dentang yang lembut, lalu seketika tegak kembali dan memancarkan aura yang tajam. Asosiasi Akupunktur Jingcheng terdiam. Semua orang menahan napas, takut mengganggu Dr. Huang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dr. Huang berteriak dan tangan kanannya, yang sedang memegang jarum, melesat secepat kilat. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, jarum emas ramping dan lembut itu tertusuk ke papan kayu yang keras, dengan separuh batang jarum terendam. Melihat ini, para anggota Asosiasi Akupunktur Jingcheng bertepuk tangan dan bersorak. Bagus. Cantik. Jarum emas itu menembus hingga setengah papan kayu. Kekuatan jari itu sungguh tak tertandingi. Saya tidak percaya kalau kekuatan jari pria Jepang ini lebih hebat dari Dr. Huang. Semua orang mengira Dr. Huang pasti menang. Tetapi yang mengejutkan, Kobayashi Haruo tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan di wajahnya. Sebaliknya, ia masih tersenyum. Senyum percaya diri. Senyuman itu seketika membuat hati semua orang menegang lagi, meski mereka baru saja rileks. Sekarang giliranku. Saat Kobayashi Haruo berbicara, jarum emas melengkung di tangannya langsung patah. Tanpa penyesuaian apapun, ia mengayunkan tangannya dan menusuk papan kayu dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditandingi siapapun. Setelah bunyi gedebuk yang teredam, orang-orang menyadari apa yang tengah terjadi dan semua melihat ke arah papan kayu. Melihat ini, semua orang langsung terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah aku berhalusinasi? Pada cetakan tebal itu, jarum emas yang baru saja ditusukkan Kobayashi Haruo tertanam sepenuhnya di papan kayu keras, hanya ujung jarumnya yang mencuat keluar dan sedikit bergetar. Setelah terkesiap sejenak, keheningan mencekam menyelimuti pemandangan itu. Berbeda dengan suasana di tempat acara, dua ruang siaran langsung daring sangat ramai, komentar-komentar berterbangan di mana-mana, hampir membuat ponsel-ponsel rusak. Haruo Kobayashi, atau lebih tepatnya timnya, sangat cerdik. Mereka memiliki dua siaran langsung, satu untuk penonton Tiongkok dan satu lagi untuk penonton Jepang. Setelah siaran langsung berakhir, mereka memilih beberapa cuplikan, mengeditnya, menambahkan beberapa bahasa, dan mengunggahnya ke YouTube untuk mempromosikan diri kepada penonton di seluruh dunia. Saat ini, komentar di kedua ruang siaran langsung juga berbeda. Obrolan streaming langsung di Jepang dipenuhi dengan sorak-sorai. Bagus sekali, Kobayashi-san. Dilihat dari ekspresi terkejut orang-orang Tiongkok itu, mereka jelas ketakutan dengan kekuatan jari Kobayashi-san. Cahaya cemerlang Jepang. Maju terus Kobayashi-san. Kobayashi-san, aku ingin punya bayimu. Kobayashi-san, aku sudah mengirimkan nomor teleponku lewat pesan pribadi. Jangan lupa hubungi aku ya. Aku cantik sekali, dan aku tak sabar melihat kekuatan jarimu. Sementara itu, siaran langsung obrolan di Tiongkok dipenuhi dengan hinaan dan kutukan. Sial, ada apa dengan orang-orang ini? Dikalahkan oleh orang Jepang berturut-turut sungguh memalukan. Benar begitu? Akupunktur itu ilmu warisan nenek moyang kita. Tapi orang-orang ini bahkan tidak bisa mempelajarinya sebaik orang Jepang. Mereka semua harus diseret keluar dan ditembak. Kalian para pejuang keyboard di atas, kalian tidak tahu apa-apa dan hanya omong kosong. Percayalah, kemampuan akupunktur para dokter Tiongkok ini memang sudah luar biasa. Hanya saja, orang Jepang bernama Kobayashi Haruo ini terlalu kuat dan terlalu abnormal. Menyebalkan sekali. Bisakah orang Jepang ini benar-benar mengalahkan semua dokter di asosiasi akupunktur ini dan menurunkan tanda itu? Begini, sangat mungkin. Saya sudah menonton siaran langsung kedua orang Jepang ini sebelumnya. Asosiasi akupunktur di Guangzhou dan Shanghai jauh lebih kuat daripada asosiasi akupunktur Jingcheng ini. Tetapi pada akhirnya, mereka berdua dikalahkan oleh orang Jepang ini dan gelar mereka dicabut. Hasil hari ini kemungkinan besar akan sama. Sialan, orang Jepang ini bikin onar di mana-mana. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Memangnya ada yang perlu ditebak? Mereka cuma mau cari ketenaran dengan menginjak-injak dokter dari negara kita. Aku punya teman yang kuliah di Jepang, dan dia bilang beberapa media Jepang baru-baru ini memberitakan Kobayashi Haruo ini, katanya dia perwakilan generasi baru pengobatan Kampo, dan sekaligus membanggakan bahwa esensi pengobatan tradisional Tiongkok bukan lagi di Tiongkok, melainkan di Jepang. Membaca berita-berita itu pasti bikin kalian semua geram. Terus semangat. Menang satu pertandingan saja sudah bagus,
Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kegembiraan yang beredar daring tidak disadari oleh mereka yang hadir. Kobayashi Haruo melirik ekspresi semua orang. Tersenyum puas, mengambil papan kayu tebal itu, dan berkata, "Bagaimana, Dr. Huang? Apakah saya menusukkan jarumnya terlalu dalam? Sejujurnya, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Menusukkan seluruh jarum ke papan kayu. Anda benar-benar telah mengeluarkan potensi saya hari ini. Jika Anda tidak keberatan, izinkan saya membawa papan kayu tebal ini kembali sebagai kenang-kenangan?" "Singkirkan itu," kata Dr. Huang dengan wajah muram. Papan kayu tebal ini merupakan kehormatan bagi Kobayashi Haruo, tetapi aib baginya. Ia tak ingin melihatnya sekalipun. Dia tidak ingin melihat, tetapi Zhao Chen, yang berdiri di samping, menyipitkan mata dan menatap tajam ke papan kayu tebal itu. Tadi, saat Kobayashi Haruo sedang memasukkan jarum akupunktur, ia melihat lawan bicaranya melakukan gerakan kecil. Jarum emas itu tertancap di papan kayu tebal, ada yang mencurigakan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, tatapan Kobayashi Haruo sudah tertuju pada Hi Cheng Wei di sampingnya. Ia sedikit menoleh ke samping, menyerahkan papan kayu tebal itu kepada bawahannya, lalu tersenyum sambil menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Hi Cheng Wei, dan berkata, "Ini pasti Dr. Hi, kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hari ini, aku ingin memintamu untuk mengajariku teknik rahasia keluargamu, Ninepain Serpent Probe." "Oh." Hi Cheng Wei mengangkat sebelah alisnya. "Dari sini, sepertinya Tuan Lin benar-benar tahu teknik 9 jarum keluargaku, ya? Aku penasaran di mana kau belajar teknik menusuk ini?" Kobayashi Haruo menjawab, "Kamu tidak perlu tahu di mana aku mempelajarinya. Singkatnya, aku tahu teknik akupunktur ini." Hi Cheng Wei berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku benar-benar perlu meminta nasihat Tuan Kobayashi." "Jangan khawatir, aku pasti akan mengajarimu dengan benar," kata Kobayashi Haruo sambil tersenyum. "HMPH." Wajah Hi Cheng Wei menjadi muram. Kata-kata Kobayashi Haruo bukan hanya arogan, tapi juga sebuah penghinaan. Kobayashi Haruo mengabaikan perubahan ekspresinya, menunjuk jarum emas di atas meja, dan berkata, "Dr. Hi, tolong, biarkan saya melihat seberapa jauh kemajuan Anda dengan teknik jarum 9 ular Anda." "Baiklah, akan kutunjukkan." Hi Cheng Wei benar-benar murka. Dengan teriakan teredam, ia mengambil sebuah jarum emas dan, dengan jentikan jarinya, jarum itu menari-nari di udara seperti ular emas hidup, menggelengkan kepala, menjentikan lidah, dan menggoyangkan ekornya. Dalam sekejap, Hi Cheng Wei dengan sempurna mengeksekusi 4 teknik penyelidikan yang dikuasainya, membuat semua orang yang hadir dan yang online terkagum-kagum. "Cantik. Sungguh teknik penyelidikan ular 9 titik yang brilian. Teknik akupunktur ini luar biasa. Saya sempat terpukau dan mengira yang dipegang Dr. Hi bukanlah jarum emas, melainkan ular emas kecil. Keren banget. Aku nggak percaya orang Jepang itu benar-benar menguasai teknik penyelidikan 9 ular dan bisa menandingi Dr. Hi." Setelah hening sejenak, orang-orang di lokasi kejadian dan di dunia maya mulai bersorak untuk Hi Cheng Wei. Sementara itu, netizen di Jepang menyemangati Kobayashi Haruo. Tepuk tepuk tepuk. Tepuk tangan meriah terdengar, dan yang bertepuk tangan tak lain adalah Kobayashi Haruo. Sambil bertepuk tangan, ia berkata, "Dokter benar-benar pantas menyandang reputasi sebagai orang yang telah mendalami teknik jarum 9 titik selama puluhan tahun. Keahliannya memang telah mencapai tingkat penguasaan yang sempurna. Namun, teknik ini jelas melibatkan 9 titik. Jadi mengapa Anda hanya menggunakan 4 titik?" Hi Cheng Wei menjawab, 5 teknik lainnya telah lama hilang. Mustahil bagi siapapun di dunia ini untuk mengetahuinya lagi. Tersesat di dunia? Mustahil ada orang di dunia ini yang tahu? Kurasa tidak. Kobayashi Haruo mengulurkan tangannya, mengambil jarum emas, dan melancarkan 9 jarum teknik ular roh. "Teknik ini, kok bisa persis sama dengan teknik Dr. Hi yang tadi? Mana mungkin? Orang ini benar-benar menguasai teknik penyelidikan ular 9 titik? Dilihat dari tingkat keahliannya, dia tidak kalah terampil dari Dr. Hi. Bukankah teknik penyelidikan ular 9 titik merupakan rahasia keluarga Hi yang dijaga ketat? Kapan teknik itu bocor? Dan bagaimana orang Jepang bisa mempelajarinya?" Di tengah keheranan, Kobayashi Haruo memperagakan 4 teknik deteksi milik Hi Cheng Wei, lalu menyeringai dan berkata, "Perhatikan baik-baik sekarang, dan jangan berkedip." Sambil memutar-mutar jari-jarinya, jarum-jarum emas itu menari lagi. Kali ini, perubahan pada jarum-jarum emas itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Hi Cheng Wei langsung melebar, dan dia berteriak tak percaya. Meskipun 5 probe yang tersisa dari 9 probe teknik ular telah hilang, kelima probe ini masih tercatat dalam buku-buku kedokteran leluhur keluarga Hi. Oleh karena itu, Hi Cheng Wei langsung tahu bahwa yang sedang dilakukan Kobayashi Haruo saat ini adalah teknik 5 probe yang hilang. Mengapa orang Jepang memiliki teknik penyelidikan 5 titik? Sebuah teknik yang hilang dalam keluarga mereka sendiri? Dari mana ia mempelajarinya? Untuk sesaat,
He Chengwei dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Tak lama kemudian, Kobayashi Haruo menyelesaikan penampilannya, menyingkirkan jarum-jarumnya, dan bertanya, bagaimana? Apakah teknik jarum ular 9 jarum saya memenuhi standar Dr. He? He Chengwei membuka mulutnya lebar-lebar, terdiam lama sekali. Meskipun tekniknya dalam metode 4 probe jauh lebih maju daripada teknik Kobayashi Haruo, ia tidak dapat menandingi penguasaan lengkap Kobayashi atas teknik ular 9 probe. Mengambil napas dalam-dalam, He Chengwei siap mengakui kekalahan, tetapi pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, apa yang kau gunakan sama sekali bukan teknik penyelidikan ular 9 titik. Pernyataan tak terduga ini mengejutkan semua orang yang hadir, baik di tempat kejadian perkara maupun dalam siaran langsung daring. Semua orang menoleh dan melihat ke arah datangnya suara itu, dan kedua pembawa acara yang melakukan siaran langsung segera menyesuaikan kamera ponsel mereka. Semua mata tertuju pada Zhao Chen. Dialah yang baru saja mengucapkan pernyataan mengejutkan itu. Kobayashi Haruo mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah. Keheranannya berubah menjadi penghinaan. Ia mencibir, siapa kau? Apa yang membuatmu berpikir aku tidak menggunakan teknik ular 9 titik? HMPH, bahkan Dr. He tidak menanyaiku. Tapi kau malah melontarkan pertanyaan. Apa kau pikir kau lebih memahami teknik ular 9 titik daripada Dr. He? Atau kau hanya pecundang yang mencoba curang seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini langsung menarik banyak persetujuan. Mencurangi setelah kalah adalah hal yang sangat memalukan. Meskipun saya sangat tidak senang orang Jepang ini menang, saya harus mengatakan sesuatu yang adil. Teknik akupunktur yang baru saja dia gunakan sama persis dengan milik Dr. He. Bagaimana mungkin bukan teknik jarum ular 9 titik? Kalaupun kamu mau curang, tolong berikan alasan yang lebih masuk akal. Jangan gunakan kebohongan yang begitu kentara. Ini bukan hanya memalukan, tapi benar-benar bodoh. Menurutku, anak ini hanya ingin pamer dan membuat namanya terkenal. Sayang sekali, tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya mereka yang benar-benar berbakat yang bisa melakukannya. Mereka yang membabi buta ingin terlihat pintar tanpa kemampuan yang nyata itu bodoh. Di ruang siaran langsung Jepang, terdengar seruan kecaman. Orang Cina yang tidak tahu malu. Mereka menolak mengakui kekalahan dan bahkan menjebak Kobayashi-san. Karakter orang-orang Tiongkok ini benar-benar jahat. Kobayashi-san, kami mendukungmu. Kau harus memberi pelajaran pada orang-orang Tiongkok terkutuk itu. Ekspresi Ketua Cui semakin muram. Ia tidak mengenali Zhao Chen, tetapi tahu Zhao Chen dibawa oleh He Chengwei. Ia segera mengulurkan tangan dan menarik He Chengwei, berbisik, Pak Tua He, ada apa dengan muridmu? Apa dia punya hak bicara di sini? Dan apa yang dia katakan itu hanyalah kebohongan yang konyol dan ceroboh. Apa dia berpikir sebelum mengatakannya? Jelas, Ketua Cui salah mengira Zhao Chen muda sebagai murid He Chengwei. Presiden Cui, Zhao bukan muridku, He Chengwei menjelaskan sambil tersenyum kecut. Tatapannya ke arah Zhao Chen dipenuhi kebingungan. Meskipun ia belum lama mengenal Zhao Chen dan belum sering berinteraksi dengannya. Menurutnya, Zhao Chen memiliki kemampuan luar biasa dan bukan orang yang sembarangan bicara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Karena Zhao Chen telah melangkah maju saat ini, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, He Chengwei tidak menghentikan Zhao Chen. Sebaliknya, dia menantikan apa yang akan dikatakan Zhao Chen selanjutnya. Meskipun dikecam habis-habisan, Zhao Chen tetap tenang sepenuhnya. Ia menatap Kobayashi Haruo dan berkata dengan tegas, yang curang bukan kami, tapi kamu. Aku curang? Lelucon apa ini? Kobayashi Haruo tertawa marah, berkata, karena kau bersikeras bahwa yang baru saja kugunakan bukanlah teknik 9 jarum ular. Katakan saja, teknik jarum apa yang kugunakan, dan mengapa teknik itu persis sama dengan teknik 9 jarum ular? Mungkinkah itu saudara kembarnya? Pernyataan yang tampaknya lucu ini mengundang tawa dari orang-orang baik di tempat kejadian maupun dalam siaran langsung daring. Selama beberapa waktu, semua orang merasa bahwa Kobayashi Haruo bukan hanya seorang dokter yang sangat terampil, tetapi juga berpikiran luas dan berkarakter mulia. Ia tidak marah karena difitnah secara tidak adil. Malah, ia bahkan bisa menertawakan dirinya sendiri. Ketenagaannya sungguh luar biasa. Adapun Zhao Chen, semua orang sepakat bahwa dia hanyalah seorang badut. Sementara mereka yang hadir ragu untuk mengkritiknya secara terbuka, para penonton di dua siaran langsung daring tersebut tidak ragu-ragu. Layar langsung dipenuhi hinaan, semuanya ditujukan kepada Zhao Chen. Saudara kembar? Hah? Kau benar-benar melebih-lebihkan teknik akupunkturmu. Zhao Chen mencibir. Yang kau gunakan adalah teknik akupunktur, 9 jarum kecil. Penemu teknik ini adalah seorang pria Jepang bernama Saito Takaoki. Ia pergi ke Tiongkok dengan nama samaran Menggui dan menjadi murid di klinik leluhur keluarga Dr. He, berharap mempelajari teknik jarum ular 9 titik. Namun, karena ajaran leluhur keluarga He menetapkan bahwa teknik jarum ular 9 titik tidak boleh diwariskan kepada orang luar, ia tidak dapat melakukannya. Meskipun demikian, Saito Takaoki ini sangat cakap. Melalui pengamatan dan pencuriannya sendiri, ia berhasil membuat replika teknik jarum ular 9 titik. Tentu saja,
Kemanjuran replika ini sangat berbeda dari aslinya, setidaknya 30% lebih lemah. Itulah sebabnya Saito Takaoki menamai teknik akupunktur ini, 9 jarum kecil. Ketika Zhao Chen menyebut nama detektif kecil ke-9 dan Saito Takayuki, senyum Kobayashi Haruo membeku. Meskipun ia segera menutupinya, ekspresinya tetap agak kaku. Kenapa anak ini tahu tentang teknik penyelidikan 9 kecil? Mungkinkah dia benar-benar tahu? Mustahil, dia pasti menggertakku. Ya, benar. Dia pasti menggertakku. Kalau aku menyangkalnya sampai mati, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Beberapa pikiran berkecamuk dalam benak Kobayashi Haruo. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, metode penyelidikan Little Nine, apa? Saito Takayuki, apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kau hebat sekali. Mengarang cerita dalam waktu sesingkat itu hanya untuk menjebakku. Cerita rekayasa? Zhao Chen mendengus dan berkata, baiklah, aku tidak akan bercerita. Aku hanya akan memberitahumu beberapa perbedaan antara teknik penyelidikan 9 titik kecil yang baru saja kau gunakan dan teknik penyelidikan 9 titik asli milik ular roh. Mendengar hal ini, Kobayashi Haruo berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi pikirannya sudah kacau balau. Zhao Chen tidak memberinya kesempatan untuk berpikir, dan berkata cepat ambil contoh ular roh menyelidiki bulan. Kunci gerakan ini terletak pada kendali memasukkan dan mengeluarkan jarum di tangan. Setiap tusukan jarum seharusnya terasa seperti sedang menyelidiki bulan. Teknik 9 jarum ular roh yang sesungguhnya menambahkan sedikit gerakan memutar saat melakukan pemeriksaan ini, sehingga jarum berputar ketika menembus titik akupuntur, sehingga lebih mudah untuk memperoleh ki. Namun, teknik 9 jarum kecil yang Anda lakukan tidak memiliki gerakan memutar ini. Hanya dalam beberapa kata, Zhao Chen menunjukkan semua masalah dengan teknik akupunktur yang baru saja digunakan Kobayashi Haruo, dan juga menjelaskan perbedaan pada titik-titik ini antara teknik jarum ular 9 titik yang sebenarnya. Ketika Zhao Chen mengucapkan kata-kata ini, He Chengwei di sebelahnya memasang ekspresi aneh. Ia mencoba menyela beberapa kali, tetapi Zhao Chen menghentikannya dengan tatapannya. Kobayashi Haruo menyaksikan adegan ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, berasumsi bahwa He Chengwei tidak ingin orang luar mengetahui rahasia teknik penyelidikan ular 9 titik. Setelah menjelaskan masalahnya, Zhao Chen berkata, Tuan Lin, beranikah Anda mendemonstrasikan teknik akupunktur yang baru saja Anda gunakan lagi? Biarkan semua orang melihat bagaimana teknik Anda berbeda dari teknik jarum ular 9 titik yang asli. Kobayashi Haruo awalnya terkejut, lalu gelombang kegembiraan muncul di hatinya, dan semua ketegangan, kekhawatiran, dan ketakutannya lenyap. Anak ini benar-benar membuatku menggunakan teknik akupunktur lagi. Hahaha, apa dia bodoh? Apa dia bodoh? Keahlian terbesarku, kekuatan terbesar Kobayashi Haruo, adalah kecepatan belajarnya. Jika anak ini hanya menunjukkan perbedaan antara teknik penyelidikan 9 titik dan teknik penyelidikan 9 titik, tanpa mengungkap rahasia teknik penyelidikan 9 titik, aku pasti sudah ketahuan. Tapi dia bodoh sekali. Hanya untuk pamer, dia malah mengungkap rahasia teknik penyelidikan 9 titik. Hehe, dengan semua ini, apa kau pikir aku tidak bisa melakukan teknik penyelidikan 9 titik yang sebenarnya? Nak, hari ini aku akan memberimu pelajaran, dan menunjukkan kepadamu apa artinya, kehilangan istri dan pasukanmu. Kobayashi Haruo tidak meragukan kebenaran kata-kata Zhao Chen tadi. Tidakkah kau lihat ekspresi He Chengwei berubah beberapa kali? Ia jelas sangat marah karena Zhao Chen telah membocorkan rahasia teknik 9 penyelidikan ular roh. Kau ingin aku menggunakan teknik penyelidikan 9 ular lagi? Tidak masalah. Aku akan menggunakannya sekali lagi dan biarkan semua orang melihat apakah yang kugunakan adalah teknik penyelidikan 9 ular yang asli. Dan biarkan semua orang melihat siapa sebenarnya penipu ini. Kobayashi Haruo, penuh percaya diri, mengambil jarum emas dari kotak jarumnya sambil tersenyum dingin. Dengan jentikan jari, ia memutar dan menusukkan jarum itu, yang menari-nari di udara. Semua orang menatap dengan mata terbelalak ke arah jarum emas di tangan Kobayashi Haruo dan cara dia melakukan akupuntur. Itu tidak benar. Teknik jarum yang digunakan pria Jepang ini sama persis dengan teknik jarum 9 yang asli yang dibicarakan anak itu. Tidak ada gerakan sama sekali dari teknik jarum 9. Lihat, ketika ular roh menyelidiki bulan, bergerak, ia berputar dan melintir. Bukankah mereka bilang saat Kobayashi Haruo menggunakan teknik ular menyelidiki laut, dia menggunakan ujung jarinya untuk menjentikan ekor jarum? Tidak, dia melakukan persis seperti yang dikatakan anak itu, yang hanya muncul dalam teknik jarum 9 titik ular yang sebenarnya menggunakan ujung jarinya untuk menggetarkan badan jarum. Baik di tempat kejadian perkara maupun di ruang siaran langsung daring, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa teknik yang digunakan Kobayashi Haruo benar-benar sama dengan teknik yang baru saja disebutkan Zhao Chen, yakni hanya dimiliki oleh teknik penyelidikan ular 9 titik yang sebenarnya. Suasana di siaran langsung domestik sangat tegang, dengan sebagian besar komentar berupa kritikan terhadap Zhao Chen. Apa artinya mengubah tindakan sok penting menjadi tindakan bodoh? Begini.
Sialan, aku hampir percaya anak ini tadi. Tapi sekarang setelah aku melihatnya, apa yang digunakan orang Jepang ini persis seperti teknik yang hanya dimiliki oleh teknik penyelidikan ular 9 titik yang dia bicarakan. Dia benar-benar menjebakku. Kalah dalam pertempuran itu memalukan. Dia benar-benar mempermalukan bangsa kita. Aku butuh seseorang untuk mencari tahu identitas dan alamat anak ini. Aku akan menghajarnya. Ayo. Ayo kita hajar dia. Kalahkan dia satu. Sementara itu, di ruang siaran langsung Jepang, semua orang bersikap angkuh dan arogan, bersorak dan berteriak. Kobayashi-san, Anda tentu tidak mengecewakan kami. Kemuliaan Jepang Raya. Serang. Hancurkan orang-orang Cina terkutuk yang memfitnahmu. Beberapa menit kemudian, Kobayashi Haruo selesai melakukan teknik akupuntur, seringai puas tersungging di bibirnya, lalu berkata kepada Zhao Chen, jadi, teknik akupunturku adalah teknik jarum ular 9 titik, atau teknik jarum 9 titik kecil? Ia mengira Zhao Chen akan ketakutan atau sangat terkejut, tetapi ia tidak melihat kedua emosi itu di wajah Zhao Chen. Sebaliknya, ia melihat sebuah senyuman-senyum yang diwarnai sarkasme mendalam. Kenapa dia punya ekspresi seperti itu? Kobayashi Haruo terkejut, perasaan gelisah yang kuat membuncah dalam dirinya. Tepuk tepuk tepuk. Sambil bertepuk tangan, Zhao Chen berkata, Tuan Kobayashi, harus saya akui Anda luar biasa. Kemampuan belajar Anda tak kalah dari Saito Takashi, yang pergi ke keluarga Hi dengan nama samaran untuk mencuri teknik ular roh 9 titik. Hanya dalam beberapa menit, Anda benar-benar melakukan penyesuaian persis seperti yang saya katakan, tanpa melewatkan satu detail pun. HMPH. Wajah Kobayashi Haruo memucat. Semakin aneh perilaku Zhao Chen, semakin kuat pula rasa gelisahnya. Kekhawatirannya beralasan. Zhao Chen kemudian mengganti topik pembicaraan. Melanjutkan, sayangnya, Tuan Kobayashi, Anda telah melakukan kesalahan. Teknik dan rahasia yang baru saja saya sebutkan itu palsu. Semuanya hanya rekayasa untuk menipu Anda. Oh, saya sangat menyesal telah menipu Anda. Tapi sekali lagi, Tuan Kobayashi, Anda sudah cukup tua. Bagaimana Anda bisa begitu naif? Anda percaya semua yang dikatakan orang? Oh, ngomong-ngomong, bukankah kalian orang Jepang selalu bangga mewarisi tradisi Tiongkok? Pernahkah Anda mendengar pepatah, semua adil dalam perang? Ini tipsnya, belilah kembali buku, Han Feizi, dan bacalah dengan saksama. Pepatah itu berasal dari buku itu. Baka. Kobayashi Haruo murka. Begitu marahnya sampai ia lupa berbicara bahasa Mandarin dan meneriakkan frasa bahasa Jepang. Baru pada titik inilah ia menyadari telah ditipu. Zhao Chen telah memasang jebakan untuknya sejak awal. Ironisnya, ia, yang selalu menganggap dirinya pintar, tidak menyadarinya sama sekali. Ia mengira anak itu bertindak bodoh, tidak hanya membantunya lolos dari bencana, tetapi juga menjadikannya orang yang diuntungkan. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sadar dulu akulah orangnya yang paling bodoh. Ada apa? Apa kamu marah karena kamu malu? Zhao Chen sama sekali tidak menanggapi kemarahan Kobayashi Haruo. Ia bahkan pernah berurusan dengan pengedar narkoba bersenjata. Jadi mengapa ia harus takut pada iblis Jepang ini? Ia bahkan tak repot-repot menatap Kobayashi Haruo lagi, dan menoleh ke Hi Cheng Wei, sambil berkata, Dr. Hi, bisakah Anda menunjukkan lagi teknik penyelidikan 4 titik yang Anda kuasai, agar Tuan Kobayashi dapat melihat sendiri apa sebenarnya teknik penyelidikan 9 titik milik ular itu? Oke. Hi Cheng Wei mengangguk, mengambil jarum emas, dan sekali lagi menggunakan teknik 4 jarum yang dikenalnya, sengaja memperlambat gerakan agar orang-orang bisa melihatnya lebih jelas. Hi Cheng Wei sama sekali tidak khawatir teknik jarum ular 9 titik miliknya akan dicuri. Karena orang hanya bisa melihat bentuknya. Tanpa memahami teknik dan penerapan kekuatan, mustahil mempelajari sulaman ini. Paling banter, mereka hanya akan meniru dengan buruk, seperti Saito Takaoki sebelumnya, hanya mampu memahami aspek-aspek yang dangkal. Metode 4 probe diselesaikan dengan cepat. Kali ini, semua orang, baik yang hadir di tempat kejadian perkara maupun yang menonton lewat siaran langsung daring, dapat melihatnya dengan jelas. Teknik akupunktur yang baru saja digunakan Kobayashi Haruo berbeda dari teknik jarum 4 titik milik Hi Cheng Wei dalam banyak detail. Menggabungkan sebab dan akibat, ditambah reaksi marah Kobayashi Haruo, semua orang langsung menyimpulkan bahwa masalah ini memang seperti yang dikatakan Zhao Chen. Kobayashi Haruo tidak menggunakan teknik jarum ular 9 titik yang asli, melainkan menggunakan teknik akupunktur palsu yang tampaknya serupa untuk menipu orang. Situasinya berubah drastis dalam sekejap. Suasana benar-benar hening. Orang-orang nampak masih terguncang akibat keterkejutan atas kejadian tersebut. Di ruang streaming langsung daring domestik, setelah jeda singkat beberapa detik, rentetan komentar mulai bermunculan lagi. Astaga, alur cerita ini benar-benar membuatku takut. Itu benar-benar pertunjukan kesombongan yang luar biasa. Saya terpesona. Ibu saya bertanya mengapa saya berlutut saat menonton siaran langsung, dan saya menjawab bahwa saya sedang menyembah dewa. Aku salah. Tadinya aku cuma bertanya-tanya apakah orang ini pamar dan akhirnya terlihat bodoh.
Tapi sekarang aku sadar akulah yang paling bodoh. Orang ini jago banget, dia gali lubang buat setan-setan Jepang. Konyol banget setan-setan Jepang ini malah mendengarkan dengan patuh dan dengan bodohnya merangkak masuk lubang itu. Orang bernama Kobayashi Haruo itu mungkin mengira dia tidak hanya berhasil pamer, tapi juga mempelajari teknik ular 9 titik yang sebenarnya. Tanpa disadarinya, semua itu jebakan dari awal sampai akhir. Akhirnya aku mengerti kenapa pemuda ini bicara begitu cepat tadi. Jelas dia sengaja melakukannya, hanya untuk mencegah Kobayashi Haruo berpikir matang. Berapa umurmu di sana? Bicaramu seperti orang tua. Aduh, aku sudah tua. Memikirkan usia saja membuatku sedih. Lagi pula, ibuku memanggilku untuk mengerjakan PR. Seharusnya aku jadi siswa terbaik di kelas 7, tapi aku masih saja harus menyerah pada cengkeraman PR. Sungguh memalukan, dibandingkan dengan suasana ramai siaran langsung daring domestik di mana orang-orang memuja streamer favorit mereka, siaran langsung daring Jepang benar-benar sunyi. Selama beberapa menit, tidak ada satupun komentar yang muncul, membuat pembawa acara bertanya-tanya apakah ada gangguan jaringan atau malfungsi sistem. Zhao Chen berbicara, memecah keheningan suasana. Tuan Kobayashi, apakah Anda melihat dengan jelas teknik akupunktur yang baru saja digunakan Dr. He? Sekarang apa yang ingin Anda katakan? Kobayashi Haruo mengepalkan tangannya, tatapannya ke arah Zhao Chen dipenuhi amarah dan kebencian. Sebelum menantang asosiasi akupunktur Jingcheng, ia dan timnya telah melakukan berbagai persiapan dan mengantisipasi segala macam perubahan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka tamu tak diundang seperti itu akan muncul. Terlebih lagi, anak ini benar-benar mengenali teknik Probe Xiao Jiu, yang benar-benar mengacaukan rencananya. Benarkah manusia yang merancang, Tuhan yang menentukan? Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan ini. Ini sedang disiarkan langsung daring sekarang. Jika aku tidak bisa membersihkan namaku, semua reputasi yang telah kubangun dengan susah payah akan hancur. Mungkin para dokter Tiongkok yang pernah kukalahkan sebelumnya akan menyadari bahwa aku curang saat bertanding. Kobayashi Haruo memeras otak, dengan cepat menemukan solusi. Dia memang cerdas, mampu memberikan penjelasan hanya dalam hitungan detik. Mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Kobayashi Haruo berkata dengan suara berat, saya akui bahwa keempat penyelidikan yang saya gunakan, termasuk teknik penyelidikan ular bulan, bukanlah teknik penyelidikan 9 ular yang sebenarnya. Pengakuannya menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Namun, Kobayashi Haruo tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia melanjutkan, namun, 5 probe lain yang kugunakan bukan dari 9 probe kecil, melainkan 9 probe asli milik ular roh. Harus diakui, strategi Kobayashi Haruo cukup cerdik. Karena tipuannya telah terbongkar, terus melawan dengan keras kepala akan sia-sia, jadi lebih baik ia mengakui kesalahannya. Di saat yang sama, ia bersikeras bahwa 5 metode lainnya adalah asli. Lagi pula, 5 metode lainnya telah lama hilang, dan bahkan He Cheng Wei sendiri tidak mengetahuinya, jadi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa ia telah menggunakan barang palsu, bukan barang asli. Tidak diragukan lagi, kata-kata Kobayashi Haruo menyebabkan kegemparan di antara penonton meningkat beberapa kali lipat. Itu tidak tahu malu. Benarkah? Mereka sudah ketahuan menggunakan teknik akupunktur palsu, tapi mereka masih menolak mengakuinya. Sepertinya iblis kecil ini yakin bahwa 5 penyelidikan lainnya dari 9 penyelidikan teknik ular telah hilang, dan tidak ada yang bisa membuktikan atau mengungkapnya, itulah sebabnya dia begitu tak kenal takut. Seperti dugaan semua orang, inilah yang sebenarnya direncanakan Kobayashi Haruo. Jika ia berhadapan dengan orang lain, rencananya mungkin berhasil. Namun sayangnya, ia berhadapan dengan Zhao Chen. Impiannya pasti akan gagal. Zhao Chen tertawa dingin dan membalas, apakah kamu benar-benar berpikir tidak seorang pun dapat melihat produk palsu kamu? Ekspresi Kobayashi Haruo langsung berubah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Apa maksudnya? Mungkinkah dia benar-benar menguasai teknik ular 9 titik? Mustahil, sama sekali mustahil. Orang-orang di tempat kejadian juga tercengang, dan semua orang berspekulasi tentang makna di balik kata-kata Zhao Chen. Sementara itu, obrolan di siaran langsung sudah dibanjiri komentar. Semuanya berpencar. Tuan akan pamer lagi. Apa yang terjadi? Apakah orang ini benar-benar tahu teknik penyelidikan 9 ular? Apapun yang terjadi, saya punya firasat bahwa orang Jepang ini akan terbukti salah lagi. Saya siap dibuktikan salah. Saya menunggu tamparan di wajah. Mata orang-orang sekali lagi tertuju pada Zhao Chen, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Dr. He, kemarilah sebentar. Zhao Chen tetap tenang dan membawa He Cheng Wei ke sudut. Orang-orang di sekitar mereka secara naluriah ingin menguping. Tetapi sebelum mereka sempat mendekat, tatapan tajam Zhao Chen membuat mereka berhenti. Mengandung jurus harimau putih dari 4 teknik suci, bagai harimau sungguhan yang melotot marah, membuat orang bergidik hanya dengan sekali pandang. Orang-orang tidak bisa mendekat, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa yang dikatakan Zhao Chen kepada He Cheng Wei. Mereka hanya melihat wajah He Cheng Wei berubah dari terkejut menjadi gembira, seperti adegan ganti wajah dalam operasi cuan. Akhirnya,
Sebuah adegan mencengangkan terungkap He Cheng Wei, seorang ahli akupuntur ternama yang usianya 2 siklus lebih tua dari Zhao Chen, benar-benar berlutut dan bersujud dalam-dalam kepada Zhao Chen. Meskipun Zhao Chen mencoba menghentikannya, ia tidak berhasil, dan hanya bisa menerima gestur itu dengan senyum masam. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Dr. He berlutut dan bersujud kepada orang ini? Mungkinkah dia sebenarnya yang mengajari Dr. He metode jarum 5 titik yang hilang? Sebuah komentar yang diposting seseorang dalam siaran langsung menyuarakan pertanyaan yang ada di benak setiap orang saat itu. Di tengah spekulasi semua orang, Zhao Chen membawa He Cheng Wei kembali ke Kobayashi Haruo. Zhao Chen melirik Kobayashi Haruo yang tampak gugup dan berkata dengan senyum dingin, "Dr. He, tunjukkan kepada Tuan Kobayashi seperti apa sebenarnya kelima probe lainnya dari 9 probe teknik ular, dan lihat apakah dia punya alasan lain." "Baiklah." He Cheng Wei mengangguk, mengambil jarum emas, melambaikannya ke arah Kobayashi Haruo, dan berkata, "Tuan Kobayashi, perhatikan baik-baik." Begitu ia selesai berbicara, jarum-jarum emas mulai menari-nari di antara jari-jarinya. Ia menggunakan teknik jarum 5 jarum, sebuah teknik dari metode jarum ular 9 jarum yang telah hilang selama ratusan tahun. Meskipun sekilas tampak sangat mirip dengan yang digunakan Kobayashi Haruo, sebenarnya keduanya sangat berbeda dalam banyak detail dan poin penting. Teknik penyelidikan 5 titik milik He Cheng Wei jelas beberapa kali lebih canggih daripada milik Kobayashi Haruo. Tak lama kemudian, teknik pemeriksaan 5 titik selesai, dan He Cheng Wei meletakkan jarum emas di tangannya. Zhao Chen melambaikan tangannya di depan Kobayashi Haruo yang tercengang. "Nah, apa kau melihatnya dengan jelas? Bukankah teknik pemeriksaan 5 titik Dr. He berbeda dari milikmu? Lebih canggih dari milikmu?" Kobayashi Haruo membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa teknik He Cheng Wei bukanlah 5 penyelidikan yang hilang dari 9 penyelidikan ular roh, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Bukan karena ia berubah pikiran, melainkan karena ia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang berkumpul di Asosiasi Akupunktur Jincheng semuanya adalah mahasiswa kedokteran, masing-masing memiliki keterampilan tinggi dan penglihatan yang tajam. Tidak akan sulit bagi mereka untuk melihat bahwa teknik 5 probe yang baru saja digunakan He Cheng Wei terintegrasi dengan mulus dengan 4 probe lainnya. Dalam situasi seperti ini, jika ia mengatakan bahwa kelima probe ini bukan bagian dari teknik 9 probe ular roh, tak seorang pun akan mempercayainya. Ia hanya akan menjadi bahan tertawaan dan semakin kehilangan muka. Menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah yang hampir meledak di dadanya, Kobayashi Haruo memelototi Zhao Chen dan perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau tahu teknik ular 9 titik secara lengkap?" Pernyataan ini sama saja dengan mengakui bahwa ia menggunakan teknik 9 penyelidikan kecil untuk menyamar sebagai teknik 9 penyelidikan ular. Suasana pun langsung heboh dengan diskusi, dan jumlah komentar di kedua ruang siaran langsung daring itu kembali mencapai titik tertingginya. Dalam siaran langsung di Jepang, komentar-komentar dipenuhi dengan kutukan terhadap Kobayashi Haruo yang merasa telah mempermalukan orang Yamato dan harus segera melakukan seppuku untuk menebus dosa-dosanya. Jelas, warganet Jepang ini merasa tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah ditipu dan diperlakukan sebagai pahlawan oleh para penipu. Sementara itu, siaran langsung di Tiongkok dipenuhi kegembiraan. Jika seseorang mengklik tautan saat itu, tanpa menyadari konteksnya, 9 dari 10 orang akan mengira orang-orang di siaran langsung itu sudah gila. Orang ini benar-benar penipu. Untungnya, ada orang bijak yang maju dan mengungkap kemunafikan si penipu. Kalau tidak, kita masih akan berada dalam kegelapan, berpikir bahwa penipu ini sangat cakap. Tampar wajahmu berulang kali, aku bertanya padamu, Kobayashi Haruo, apakah kamu takut? Aku tak pernah menyangka guru ini benar-benar menguasai teknik ular 9 titik, bahkan seluruh rangkaiannya. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Dr. He berlutut di hadapannya tadi itu karena dialah yang mengajari Dr. He teknik 5 titik yang hilang, menebus penyesalan keluarga He selama ratusan tahun. Ahli yang luar biasa. Dia masih sangat muda, tapi pengetahuannya lebih banyak daripada banyak pakar dan profesor yang sudah cukup tua. Dia benar-benar idola kita semua. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kenapa pakar itu tidak menggunakan teknik jarum 9 ular untuk menampar wajah Kobayashi Haruo sendiri? Malah, dia mengajarkan teknik itu kepada Dr. He agar Dr. He bisa menggunakannya. Bukankah itu mubazir? Pertanyaan yang diajukan oleh orang ini juga membingungkan banyak orang lain. Dan untuk sementara waktu, obrolan di ruang siaran langsung mulai berdiskusi dan berspekulasi. Tak lama kemudian, seorang analis melangkah maju dan menjawab pertanyaan, "Jangan gunakan kecerdasanmu untuk menebak niat sang master." "Apa maksudmu dengan, tidak perlu?" "Biar ku beritahu, sang master melakukan ini dengan makna yang lebih dalam." Duel teknik jarum 9 titik awalnya terjadi antara Kobayashi Haruo dan Dr. He. Sang master mewariskan seluruh teknik jarum kepada Dr. He, yang memungkinkannya mengalahkan Kobayashi Haruo, menandakan bahwa duel itu memiliki awal dan akhir. Ini juga memberitahu Kobayashi Haruo, aku tidak perlu berhadapan langsung denganmu. Aku tinggal mencari seseorang untuk mengajarimu, dan aku bisa menghancurkanmu. Pernyataan ini langsung mendapat tanggapan dan persetujuan dari halayak.
Seperti yang diharapkan dari Master Analisis, analisismu sangat mendalam, mampu menghancurkanmu tanpa perlu menggerakkan jari, itu sungguh luar biasa kuat dan mendominasi. Kasihan Kobayashi Haruo, dia dulu bertindak begitu arogan. Tapi ketika dia datang kepada Dewa Agung, dia bahkan tidak punya hak untuk membiarkan siapapun melakukan perintahnya. Warganet pun berspekulasi liar, mengubah Zhao Chen menjadi seorang ahli pengobatan yang tak tertandingi. Kenyataannya, Zhao Chen bukannya tidak memiliki keinginan untuk secara pribadi melakukan 9 penyelidikan teknik ular roh. Sebaliknya, dia sama sekali tidak bisa. Dia memang mendapatkan set lengkap teknik jarum 9 titik, tetapi dia baru menerimanya hari ini dan belum mempraktikannya sama sekali. Dia tidak mungkin menggunakannya dengan terburu-buru. Lagi pula, praktik klinis dan teori sangat berbeda. Praktik klinis membutuhkan latihan bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengajarkan teknik tersebut kepada He Cheng Wei agar dia bisa mendemonstrasikannya. Meskipun He Cheng Wei sebelumnya telah mempelajari versi yang belum lengkap, ke-9 teknik penyelidikan tersebut saling terkait. Setelah mendapatkan rahasianya, He Cheng Wei dengan cepat menguasai 5 metode penyelidikan lainnya. Meskipun keahliannya masih agak kurang, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kobayashi Haruo telah memasukkan teknik-teknik tersebut. Inilah kebenaran masalahnya. Namun, selain Zhao Chen, tidak ada yang tahu kebenarannya. Semua orang menganggapnya sebagai ahli pengobatan, seperti Feng Qingyang atau biksu penyapu Shaolin dalam novel seni bela diri. Menghadapi pertanyaan Kobayashi Haruo, Zhao Chen terkekeh, "Kau ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu." Ketua Cahai dan yang lain yang berdiri di dekatnya terhibur oleh kata-katanya. Sementara Kobayashi Haruo menjadi pucat karena marah. Tak mau menerima kekalahan, Kobayashi Haruo menggertakkan gigi dan berkata, "Apanya yang lucu? Apanya yang lucu? Memangnya kenapa kalau aku kalah dalam pertandingan itu? Aku mengalahkan Dr. Huang dalam kontes kekuatan jari. Aku mengalahkan Ketua Cui dalam teknik jarum api 5 organ dalam, dan aku juga mengalahkan orang-orang dari Asosiasi Akupunktur Jincheng MU dalam banyak teknik akupunktur lainnya. Dengan begitu banyak dari kalian yang mengeroyokku, aku hanya kalah 1 pertandingan. Aku masih bangga dengan kekalahanku." Kobayashi Haruo jelas-jelas berbuat curang. Semua ini bermula ketika ia datang ke Asosiasi Akupunktur Jincheng untuk membuat masalah dan menantang mereka, bahkan mengatakan akan meminta maaf kepada siapapun yang bisa mengalahkannya. Namun, setelah kalah, ia menutup mulut, hanya mengatakan bahwa ia telah mengalahkan banyak orang, dan bahkan menggambarkan dirinya sebagai pahlawan tragis dalam upaya untuk mendapatkan simpati. Soal keberanian, Kobayashi Haruo memang luar biasa. Tapi yang tak disangka, ia akan tersandung lagi kali ini. Sebelum sempat selesai bicara, Zhao Chen berkata, "Aku tidak melihat duel-duel sebelumnya, jadi aku tidak tahu detailnya. Tapi dalam duel kekuatan jari, aku melihatnya dengan sangat jelas kamu yang mengaturnya." "Apa? Apakah Kobayashi Haruo mengatur kontes kekuatan jari?" Sebuah desahan terdengar di ruangan itu. Sekilas kepanikan melintas di wajah Kobayashi Haruo, sementara Dr. Huang tersentak, cepat-cepat mendekat ke sisi Zhao Chen dan bertanya dengan penuh semangat, "Maksudmu Kobayashi Haruo mengatur kompetisi kekuatan jari? Bukti apa yang kau punya?" "Ya." Zhao Chen mengangguk. "Buktinya ada di papan kayu tebal yang Tuan Kobayashi simpan." Dia mengambil papan itu bukan untuk disimpan, tapi karena takut kecurangannya terbongkar. Mendengar hal ini, Kobayashi Haruo bergoyang keras, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tahu. Dia tidak menggertakku, dia benar-benar menemukan apa yang telah kulakukan. Kobayashi Haruo berdiri membeku di tempat, tangan dan kakinya sedingin es, pikirannya kacau. Dr. Huang bergegas menghampiri anak buah Kobayashi Haruo dan berteriak dengan tegas, "Mana papan kayunya? Keluarkan sekarang." Anak buah Kobayashi Haruo ketakutan. Mereka ingin menghancurkan barang bukti, tetapi tidak berani selain Dr. Huang, anggota Asosiasi Akupunktur Jincheng lainnya mengerumuni dan mengepungnya. Ia yakin jika ia bergerak sedikit saja, orang-orang yang marah ini akan menerkam dan menghajarnya. Dihadapkan pada pilihan antara pekerjaan dan kehidupan, orang itu akhirnya memilih yang terakhir, dengan patuh mengambil papan kayu tebal dari tas. Dr. Huang menyambar papan kayu tebal itu dan berbalik menatap Zhao Chen. "Cabut jarum emasnya," perintah Zhao Chen. Dr. Huang mengangguk setuju dan, di depan semua orang, pertama-tama mencabut jarum emas yang telah ditusukkan ke jarumnya sendiri. Jarum itu sendiri masih utuh dan tidak ada masalah sama sekali. Kemudian ia mencabut jarum emas yang ditusukkan Kobayashi Haruo, dan seketika itu juga terdengar seruan dari penonton, dan komentar di 2 ruang siaran langsung daring kembali mencapai puncaknya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa jarum emas Kobayashi Haruo patah, hanya tersisa sebagian kecil. Ternyata, pada kontes kekuatan jari sebelumnya, Kobayashi Haruo menyembunyikan sebuah alat di antara jari-jarinya dan menggunakannya untuk memotong jarum emas begitu jarum tersebut menembus papan kayu. Dengan cara ini, ia hanya perlu memasukkan sebagian kecil jarum ke dalam papan untuk menciptakan ilusi jarum terendam seluruhnya, hanya ujungnya yang mencuat. Karena gerakannya yang cepat dan sembunyi-sembunyi,
ia berhasil menipu semua orang. Jika Zhao Chen belum mencapai tahap tengah Yi Jinjing dan memiliki penglihatan yang jauh melampaui orang biasa, tipuannya kemungkinan besar tidak akan terdeteksi. Awalnya kukira kau punya kekuatan jari yang luar biasa, dan kau bahkan bilang kau yakin akan kekalahanmu. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan menggunakan cara terkutuk seperti itu. Geram Dr. Huang kepada Kobayashi Haruo dengan marah, sambil mengangkat jarum emas yang hanya tersisa setengah. Kobayashi Haruo dipenuhi penyesalan, berpikir dalam hati, seandainya saja aku tidak menggunakan trik apapun. Dengan kekuatan jariku, aku mungkin bisa mengalahkannya. Dalam hal kekuatan jari, ia dan Dr. Huang berimbang. Namun, untuk menang telak dan telak, ia menggunakan taktik licik, tetapi tanpa diduga, ia akhirnya kalah. Kebohongannya yang terus terbongkar, Kobayashi Haruo akhirnya menyerah dan menjadi benar-benar tak tahu malu. Ia menegangkan leher dan membalas, memangnya kenapa kalau jarum emasnya patah? Jarum patah tanpa ujung pun bisa digunakan untuk menusuk papan kayu, yang semakin menunjukkan kekuatan jariku yang luar biasa. Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya penonton di tempat kejadian dan di ruang siaran langsung domestik, tetapi bahkan orang-orang di ruang siaran langsung Jepang berbalik melawannya, mengutuknya sebagai orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Kobayashi Haruo otomatis menyaring hinaan itu dan berteriak, kalau kau tidak percaya padaku, tandingi aku lagi dan lihat apakah kekuatan jariku melebihi kalian semua. Jadi, berani tanding lagi denganku? Zhao Chen mengabulkan permintaannya. Baiklah, aku akan bertanding lagi denganmu, dan aku akan memastikan kau kalah tanpa berkata sepatah kata pun. Tanpa sepatah kata pun, Kobayashi Haruo mengambil sebuah jarum emas, mengatur napasnya, dan dengan cepat menusukkannya. Dengan bunyi gedebuk teredam, jarum itu telah tertanam sekitar 80% di papan kayu tebal, hanya menyisakan sebagian kecil jarum yang menonjol. Kedalaman ini telah melampaui level yang sebelumnya dicapai oleh Dr. Huang. Lihat itu, bahkan tanpa menggunakan teknik khusus apapun, kekuatan jariku masih lebih kuat darimu. Teriak Kobayashi Haruo penuh semangat. Pencapaian ini tak hanya mengejutkan semua orang, tetapi juga melampaui ekspektasinya. Meskipun kekuatan jarinya luar biasa, ia belum mencapai level ini. Kemampuannya menusukkan jarum sedalam itu sepenuhnya berkat ledakan kekuatan batin yang meluap-luap di bawah tekanan. Kobayashi Haruo merasa yakin akan kemenangan. Kekuatan jari Dr. Huang setara dengan miliknya. Jika dia tidak bisa melancarkan serangan kritis seperti Dr. Huang, dia tidak akan bisa menembus sedalam Dr. Huang. Dr. Huang pun berpikir demikian, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tepat pada saat itu, Zhao Chen tiba-tiba meraih kotak jarum, mengeluarkan jarum emas, dan berkata, jangan terlalu senang dulu, aku belum memasukkannya. Semua orang yang hadir tercengang, sementara obrolan streaming langsung seketika meledak dalam kegembiraan. Astaga! Apa sosok seperti dewa itu akan memberi pelajaran pribadi pada Kobayashi Haruo? Akhirnya, sang master sendiri yang bertindak. Kobayashi Haruo, apa kau sudah takut? Lihat Kobayashi Haruo. Ekspresinya membeku, dan wajahnya memucat. Haha, dia terlihat sangat lucu. Tubuh Kobayashi Haruo gemetar, bibirnya bergerak sedikit, dan ia ingin berteriak pada Zhao Chen, keluar dari sini, aku tidak ingin bersaing denganmu. Namun setelah gemetar cukup lama, ia tak sanggup mengucapkan kata-kata lemah itu. Zhao Chen mengangkat jarum emas itu ke atas dan ke bawah selama beberapa saat, lalu menoleh ke Hi Cheng Wei di sampingnya dan bertanya, Dr. Hi, bagaimana cara meluruskan jarum emas ini? Jarum ini sangat tipis sehingga selalu bengkok dan saya tidak bisa meluruskannya sama sekali, apalagi memasukkannya. Kata-kata ini langsung mengejutkan semua orang. Mulut Kobayashi Haruo ternganga, matanya dipenuhi antisipasi sekaligus keraguan. Ruang obrolan siaran langsung itu pun meledak dalam diskusi, dengan orang-orang bersorak kegirangan. Seorang master yang tidak tahu cara menggunakan jarum akupunktur? Benarkah? Mungkinkah itu tindakan untuk membodohi Kobayashi Haruo? Kurasa itu benar. Dewa Agung tidak perlu berbohong kepada Kobayashi Haruo saat ini, itu tidak akan ada bedanya. Oh tidak, Tuan bahkan tidak tahu cara menggunakan jarum emas. Bagaimana kita bisa bersaing? Kita pasti kalah. Meskipun penampilan Zhao Chen sebelumnya sangat mengesankan, tidak ada yang optimis tentangnya saat ini. Namun, Zhao Chen sendiri sama sekali tidak khawatir dan dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik penggunaan jarum emas. Dengan instruksi lengkap dan menyeluruh dari Hi Cheng Wei, Zhao Chen dengan cepat menguasai penggunaan jarum emas. Aspek terpenting dalam penggunaan jarum emas adalah mengendalikan kekuatannya. Namun, bagi Zhao Chen, yang telah mencapai tahap tengah Yi Jinjing dan juga telah mengembangkan 4 teknik suci, kesulitan ini sama sekali bukan masalah. Dengan jentikan jarinya, Zhao Chen meluruskan jarum emas yang bengkok itu dan mengangguk puas, lalu berkata, baiklah, kita bisa mulai. Kobayashi Haruo langsung tegang. Sambil meyakinkan dirinya sendiri, dia jelas tidak bisa menusuknya cukup dalam. Dari awal dia belajar teknik ini, terlihat jelas kalau anak ini benar-benar belum familiar dengan teknik jarum halus. Dia benar-benar pemula.
Kalaupun dia tidak mematahkan jarum saat mencoba menusuk papan kayu, dia tidak mungkin bisa menusuknya lebih dalam dariku. Banyak orang sependapat dengan pandangan ini. Namun, lebih banyak lagi yang berharap Zhao Chen dapat menciptakan keajaiban baru. Di tengah penantian semua orang, Zhao Chen mengangkat tangannya, lalu dengan cepat menurunkannya. Melakukan. Terdengar suara dentuman yang teredam. Zhao Chen menarik tangannya, dan mata semua orang terfokus pada papan kayu tebal. Di mana jarum emasnya? Kemana perginya jarum emas itu? Apakah ahlinya menggunakan akupuntur? Mengapa saya tidak bisa melihat jarum di papan kayu? Bisik-bisik diskusi segera muncul, karena di papan kayu tebal itu hanya Kobayashi Haruo yang menusukkan jarum emas, bukan Zhao Chen. Situasi tak terduga ini membuat Kobayashi Haruo tertegun selama 10 detik sebelum ia sadar. Dia menghela napas lega dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak ada jarum di papan kayu itu, artinya jarum emas yang kau gunakan terbang. Aduh, lucu sekali. Kupikir kau begitu percaya diri sebelumnya. Kupikir kekuatan jarimu luar biasa. Tapi ternyata hanya ini yang kau punya? Berani menantangku? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat itu, Kobayashi Haruo merasa seolah-olah selamat dari bencana. Melihat Zhao Chen yang dipermalukan, ia pun bersuka cita, seolah-olah ia telah memenangkan lotre. Namun, tidak ada sedikit pun rasa kesal atau tegang di wajah Zhao Chen. Bukankah masih terlalu dini untuk bahagia sekarang? Kobayashi Haruo tertegun. Kegembiraannya lenyap, digantikan oleh kegugupan. Ia bertanya-tanya, mungkinkah anak ini masih punya cara untuk membalikan keadaan? Mustahil, sama sekali mustahil. Jarum emasnya sudah terbanting. Bagaimana mungkin dia bisa membalikan keadaan? Dia pasti berpura-pura tenang untuk menakutiku. Zhao Chen seolah mendengar apa yang dipikirkannya dan berkata, siapa yang bilang jarum emasku terbang? Dan siapa yang bilang tidak ada jarum emasku di dalam papan kayu ini? Semua orang tercengang. Apa maksudnya ini? Mungkinkah jarum emas itu masih ada di papan kayu? Mustahil, tidak ada jarum lain di papan selain jarum emas Kobayashi Haruo. Zhao Chen tidak menjelaskan, tetapi menoleh ke Ketua Cui dan berkata, maaf, apakah Anda punya gergaji atau semacamnya di sini? Gergaji? Ketua Cui terkejut. Bukankah ini seharusnya kontes kekuatan jari? Bagaimana bisa berubah jadi adu gergaji? Apa karena jarumnya tidak dimasukkan dengan benar, dan mereka akan menggergaji tangannya sebagai permintaan maaf? Apa perlu sampai sejauh ini? Terkejut dengan gambaran yang muncul dalam benaknya, Ketua Cui bertanya dengan takut-takut, untuk apa Anda membutuhkan gergaji? Zhao Chen menjawab, tentu saja, untuk menggergaji kayu agar kau bisa melihat di mana aku menancapkan jarum emas itu. Apalagi gunanya? Aku tidak mungkin menggergaji tanganku sendiri, kan? Ketua Cui terkekeh kering 2 kali, bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini situasi yang kukhawatirkan? Dia segera menyadari apa yang terjadi dan berseru. Sao, apa yang kau katakan? Apakah jarum emasmu, beserta ujungnya, masuk jauh ke dalam papan kayu? Pernyataan ini mengejutkan semua orang yang hadir, baik di tempat kejadian perkara maupun dalam siaran langsung daring. Apa? Jarumnya, beserta batangnya, sampai masuk ke papan kayu? Kok bisa? Ya Tuhan, apa guru ini bercanda atau serius? Menancapkan jarum emas yang sangat tipis ke papan kayu? Seberapa kuat jari yang dibutuhkan untuk itu? Tidak, hanya memiliki kekuatan jari yang hebat saja tidak cukup. Seseorang juga harus memiliki kendali yang sangat kuat. Kenapa kamu begitu terkejut saat aku bisa menancapkan seluruh jarum emas itu ke papan kayu? Kurasa tidak sesulit itu, kan? Jangan kabur, wahai para pejuang keyboard. Katamu mudah? Coba sendiri, dan kau akan tahu betapa sulitnya. Semua jarum emas itu tipis dan berekor tebal. Ini tidak hanya membuatnya lebih mudah dikendalikan, tetapi juga mencegah ekor jarum menembus tubuh bersama tubuh. Sederhananya, ekor jarum itu sangat sulit menembus tubuh manusia, apalagi papan kayu yang keras dan tebal. Jika, seperti kata ahli, seluruh jarum emas dimasukkan ke dalam papan kayu tebal, maka kekuatan jari dan kendalinya atas kekuatan itu, meskipun bukan yang terbaik di dunia akupunktur, sudah pasti termasuk yang terbaik. Penjelasannya bagus sekali. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin seorang master seperti dia tidak pamer? Ternyata dia sudah menahan langkah besar sejak awal. Adegan dan siaran langsung daring ramai dibicarakan. Sementara itu, Kobayashi Haruo, salah satu pihak yang terlibat, berteriak histeris, mustahil. Benar-benar mustahil. Menusukkan jarum emas utuh ke papan kayu? Bahkan guruku, Grandmaster pengobatan Kampo, Genji Doju, tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin anak muda sepertimu bisa melakukannya? Gurumu tidak bisa melakukannya karena dia belum menguasai tekniknya. Kata-kata Zhao Chen terdengar arogan, namun Kobayashi Haruo terdiam. Setelah sedikit mengejek Kobayashi Haruo dan gurunya, Zhao Chen mendesak Ketua Cui untuk mengambil gergaji. Setelah memahami rencana Zhao Chen,
Ketua Cui tidak membuang waktu lagi dan segera memanggil seorang staf dari Asosiasi Akupunktur Jincheng, memerintahkannya untuk segera mengambil gergaji apapun yang terjadi. Benar saja, staf ini sangat efisien. Hanya dalam beberapa menit, ia berhasil mendapatkan gergaji kecil dan menyerahkannya kepada Zhao Chen. Setelah menimbang gergaji kecil di tangannya, Zhao Chen tidak terburu-buru memulai. Ia malah melambaikan tangan kepada Kobayashi Haruo, para reporter, dan pembawa berita yang dibawanya, sambil berkata, "Lihat baik-baik, dan yang membawa kamera, silakan mendekat." Saya tidak ingin ada yang melompat keluar dan berdalih, "Saya tidak melihat dengan jelas," setelah saya selesai menggergaji papan-papan tebal ini. Semua orang segera mengambil kamera dan ponsel mereka, lalu mendekat. Setelah ragu sejenak, Kobayashi Haruo pun mendekat, menatap papan kayu tebal itu dengan mata terbelalak dan menahan napas. Yang ingin ia ketahui sekarang hanyalah apakah Zhao Chen benar-benar telah menusukkan seluruh jarum emas ke papan kayu tebal itu. Ia tak peduli lagi kehilangan muka. Ia sudah cukup kehilangan muka hari ini, sekali lagi tak masalah. Zhao Chen mengambil gergaji dan mulai menggergaji, sambil mengeluarkan suara cicit, cicit. Tak lama kemudian, sepotong besar papan kayu tebal itu tergergaji. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar darinya, menyilaukan semua orang. Itu jarum emas. Aku melihat jarum emas. Jarum emas itu memang ada di dalam papan kayu tebal itu. Seluruh jarumnya ada di sana, tidak ada satupun yang hilang. Ya Tuhan, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Perhatikan baik-baik, jarum emas ini tidak hanya tertanam sepenuhnya di papan kayu tebal, tetapi juga sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah jarum terlepas dari jari sang maestro, jarum itu masih memiliki sisa daya yang cukup besar, yang memungkinkannya untuk terus mengebor beberapa inci lebih dalam ke papan tebal itu. Ya ampun, kalau saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sungguh tidak akan percaya itu nyata. Seberapa kuat kekuatan jari guru ini? Kalau dia tidak menggunakannya untuk penyembuhan, malah menggunakannya untuk memukul orang, seseorang bisa mati seketika. Obrolan langsung dari domestik langsung memenuhi layar dengan komentar. Semua netizen mengungkapkan kekaguman mereka kepada Zhao Chen. Anehnya, obrolan langsung dari Jepang juga mendapat cukup banyak komentar. Namun, kali ini, komentar-komentar tersebut tidak lagi mengutuk Kobayashi Haruo. Alih-alih, nadanya berubah, dan mereka mulai memuji Zhao Chen. Orang Jepang memiliki kecenderungan alami untuk mengagumi orang yang kuat, dan serangkaian tindakan Zhao Chen menunjukkan sikap orang yang kuat, yang membuat orang Jepang tersebut terkesan dan membuat mereka mengagumi serta memujinya. Zhao Chen berhenti menggergaji, mengangkat papan kayu tebal untuk diperlihatkan kepada semua orang, lalu berkata kepada Kobayashi Haruo, "Inilah kekuatan jari besar yang sebenarnya." Berdebar. Entah karena takut atau kaget, kaki Kobayashi Haruo lemas dan ia terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Asistennya bergegas membantunya berdiri. Meskipun dibantu berdiri, Kobayashi Haruo tampak benar-benar tertegun. Mulutnya menganga, berulang kali menggumamkan kalimat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Penampilan Kobayashi Haruo yang acak-acakan mengundang tawa. Zhao Chen tidak tertawa. Sebaliknya, dia menjadi sangat serius dan bertanya dengan suara dingin. "Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan sekarang?" Kobayashi Haruo membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sebelum bergabung dengan Asosiasi Akupunktur Jincheng, ia telah membayangkan banyak kemungkinan, tetapi ia tidak pernah menyangka akan terbongkar dan kalah. Terlebih lagi, orang yang membongkar dan mengalahkannya adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. "Kita kalah. Kita telah kalah total. Kami kalah telak dan tidak bisa berkata apa-apa." Kobayashi Haruo tetap diam, tetapi orang lain angkat bicara. Ketua Cui berkata sambil berpikir, karena Kobayashi Haruo curang dalam duel kekuatan jari dan teknik ular 9 titik, mungkinkah ada masalah juga dalam duel sebelumnya? Pertanyaan ini telah memicu banyak diskusi. Pasti ada yang salah. Seperti kata pepatah, macan tutul tidak dapat mengubah belangnya. Aku juga merasa ada yang salah. Karakter Kobayashi Haruo benar-benar menjijikan. Orang seperti itu tidak akan cuma pakai trik sekali atau dua kali. Dia pasti sudah mengatur semua pertarungan. Menghadapi tuduhan tersebut, Kobayashi Haruo secara naluriah menjawab, "Tidak. Saya tidak curang di pertandingan sebelumnya. Saya menang sepenuhnya berkat kemampuan saya sendiri." Kata-kata tak cukup. "Ayo kita tanding lagi di depan Zhao," kata seorang anggota Asosiasi Akupunktur Jincheng. Sebelumnya, ia pernah bertanding dengan Kobayashi Haruo dan kalah di bidang keahliannya, yang membuatnya dendam dan ingin membalas dendam. Kini, ia akhirnya mendapat kesempatan. "Benar sekali, ayo kita makan satu lagi. Kami tidak tahu apakah kamu pernah berbuat curang sebelumnya. Tapi sekarang Zhao ada di sini, dia akan tahu kalau kamu berani berbuat curang." Para ahli akupuntur yang kalah dari Kobayashi Haruo menyuarakan sentimen serupa, dan bahkan Ketua Cai menyetujui usulan tersebut. Wajah Kobayashi Haruo berubah menjadi hijau. Seperti dugaan semua orang, dia memang berbuat curang dalam pertarungan sebelumnya. Saat kebingungannya,
Zhao Chen merasa geli sekaligus jengkel. Zhao Chen tidak pernah menyangka orang-orang dari Asosiasi Akupunktur Jingcheng akan begitu percaya padanya, memperlakukannya seperti pendeteksi kebohongan manusia. Namun, saran mereka cukup menarik baginya. Jika kompetisi itu bisa diadakan lagi, ia pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak rahasia akupunktur berkat warisan medis perdukunan yang ajaib. Jadi dia menimpali, saya setuju untuk mengikuti kompetisi lagi. Baka. Kobayashi Haruo tak kuasa menahan umpatan dalam hatinya. Wajahnya yang tadinya hijau, kini berubah menjadi hitam. Dia sudah menyaksikan ketajaman mata Zhao Chen. Dia yakin Zhao Chen bisa melihat tipuannya. Meskipun dia sudah kehilangan muka, dia tidak ingin kehilangan muka lebih jauh lagi. Maka, tepat saat Zhao Chen selesai berbicara, Kobayashi Haruo berteriak, tidak perlu dilanjutkan. Aku yang mengatur pertandingan sebelumnya. Bukan hanya Zhao Chen, semua orang tercengang. Obrolan di kedua ruang siaran langsung sempat hening. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, dan seiring orang-orang pulih, sejumlah besar pesan obrolan muncul kembali di layar. Apa aku benar? Kobayashi Haruo benar-benar mengakui kecurangan dalam pertarungan itu. Ada apa? Apa dia berubah pikiran? Bagaimana mungkin orang yang begitu hina, tak tahu malu, dan sama sekali tak tahu malu punya hati nurani? Dia akan mengakui itu semua karena Dewa yang Agung. Benar sekali. Apa kalian semua tidak melihatnya? Saat Dewa Agung menyetujui pertandingan ulang, wajah Kobayashi Haruo berubah sangat buruk rupa. Seolah-olah dia baru saja kehilangan orang tuanya. Dia jelas-jelas ketakutan pada Dewa Agung. Mengapa Kobayashi Haruo ketakutan dengan apa yang dikatakan pakar tersebut? Mohon penjelasannya. Orang di depanmu ini kecerdasannya dipertanyakan. Biar ku jelaskan. Kalau sampai terulang lagi, Kobayashi Haruo pasti akan ketahuan dan ditampar berkali-kali. Kalau kamu, apa kamu tidak takut? Jadi Kobayashi Haruo mengakuinya saja. Jauh lebih baik mengaku curang daripada ditampar berkali-kali. Aku beri nilai sempurna untuk penjelasan ini. Meskipun memuaskan bisa memaksa Kobayashi Haruo mengakui kesalahannya, aku lebih suka melihat sang master membongkar kesalahan Kobayashi Haruo berulang kali, dan menampar wajahnya berkali-kali. Pernyataan ini mendapat sambutan dari semua orang, dan siaran langsungnya dengan cepat dipenuhi dengan komentar seperti saya ingin melihat mereka ditampar di wajah. Zhao Chen juga sangat kecewa. Pengakuan sukarela Kobayashi Haruo atas kesalahannya berarti ia kehilangan kesempatan untuk mempelajari teknik akupunktur rahasia. Meskipun ia tidak dapat menggunakan teknik ini untuk saat ini, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak hal baik? Jika ia tidak dapat menggunakannya sekarang, ia dapat menyimpannya dan menggunakannya nanti ketika ia mulai belajar akupunktur. Tak mau menerima kekalahan, Zhao Chen berkata, Kobayashi Haruo, jangan cepat-cepat mengakuinya. Kurasa kau memang harus bertanding lagi. Aku mungkin tak akan bisa melihat tipuanmu. Mendengar ini, Yuke tak kuasa menahan tawa. Yang lain di ruangan itu ikut tertawa seperti Yuke, atau gemetar menahan tawa. Siaran langsung daring itu bahkan lebih meriah. Haha, tuan nakal sekali. Master ini jelas merupakan produk dari ajaran Dewa Penampar Wajah. Meskipun Kobayashi Haruo mengaku curang, dia tetap pantang menyerah dan bersikeras untuk bertanding lagi. Dia jelas ingin terus menampar wajah Kobayashi Haruo. Indah sekali. Pandangan Kobayashi Haruo menjadi gelap, ia hampir pingsan karena marah. Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Aku sudah mengaku curang, kenapa kau masih berpegang teguh pada ini dan menolak mengakuinya? Apa kau benar-benar ingin menamparku? Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kobayashi Haruo berkata dengan wajah muram, kompetisi ini tidak perlu lagi. Terlepas dari apakah kalian bisa melihat tipu dayaku atau tidak, aku harus mengakui bahwa aku menggunakan cara yang tidak terhormat untuk memenangkan pertandingan sebelumnya. Di sini, aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Asosiasi Akupunktur Jingcheng. Saat berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang dari Asosiasi Akupunktur Jingcheng di sekitarnya. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Orang ini hebat sekali. Hanya dengan beberapa patah kata, dia berhasil memaksa Kobayashi Haruo yang sombong dan angkuh untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Gumam seseorang dengan takjub. Kata-katanya pada dirinya sendiri mengekspresikan perasaan banyak orang. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Saya akan segera menerbitkan permintaan maaf di jurnal-jurnal medis ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Kobayashi Haruo berbalik dan pergi. Namun, para reporter yang dibawanya tidak mengikutinya. Mereka malah mengambil kamera dan kamera video mereka dan mulai memotret sosoknya yang terlantar. Hentikan dia. Zhao Chen tiba-tiba berteriak. Prestisenya di Asosiasi Akupunktur Jingcheng kini lebih tinggi daripada Ketua Cui. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya, ia tetap menghentikan Kobayashi Haruo dengan segera. Apa yang akan kau lakukan? Kobayashi Haruo berbalik dan memelototi Zhao Chen, menanyainya dengan ekspresi galak namun lemah. Pamer terus pergi?
Gak ada makan siang gratis, kata Zhao Chen sambil mencibir. Wajah Kobayashi Haruo langsung menjadi gelap. Benar, sebelum datang, dia memang berencana pamer dan pergi tanpa jejak. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dia baru saja memulai aksinya, bahkan sebelum sempat bereaksi, ketika Zhao Chen menendangnya hingga jatuh. Ini bukan orang pamer yang pergi begitu saja. Ini jelas kasus dipermalukan dan melarikan diri karena malu. Namun, bahkan dalam keadaan berantakannya, Zhao Chen tetap tidak mau melepaskannya, yang memicu luapan amarah dalam dirinya. Sayangnya, meski marah, dia tidak berani membalas. Bagaimanapun, ini wilayah Asosiasi Akupunktur Jingcheng, dan dia sudah benar-benar menyinggung semua orang di Asosiasi Akupunktur Jingcheng. Jika dia berani memprovokasi Zhao Chen, yang dianggap sebagai penyelamat oleh Asosiasi Akupunktur Jingcheng, dia pasti akan dipukuli. Untuk sesaat, Kobayashi Haruo merasa sangat malu. Dia tidak bisa marah. Dia juga tidak bisa memaksa keluar orang-orang dari Asosiasi Akupunktur Jingcheng mengawasinya dengan ketat, dan jika dia berani memaksa masuk, mereka pasti akan menyerang. Mereka bahkan mungkin berharap dia memaksa masuk agar mereka bisa menghajarnya untuk melampiaskan amarah mereka. Kobayashi Haruo, sambil memaksakan diri untuk tetap tenang, berkata, aku sudah berjanji akan menerbitkan permintaan maaf di jurnal medis ternama saat aku kembali. Apalagi yang kau inginkan? Zhao Chen berkata dengan dingin, kau datang ke Asosiasi Akupunktur Jingcheng untuk membuat masalah dan menggunakan cara-cara tercela untuk menang. Jika aku tidak tahu apa-apa, kau pasti sudah memanfaatkan Asosiasi Akupunktur Jingcheng untuk membangun reputasimu sendiri. Dan bahkan seluruh bidang pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur akan diinjak-injak habis-habisan olehmu. Sekarang setelah rasa malumu terbongkar, kau pikir kau bisa lolos hanya dengan mengeluarkan beberapa pernyataan permintaan maaf? Tidak semudah itu. Kobayashi Haruo membuka mulutnya, ingin membela diri, tetapi Zhao Chen tidak memberinya kesempatan. Ia melanjutkan, lagi pula, jangan kira aku tidak tahu kalau permintaan maafmu pasti akan dimuat di jurnal-jurnal ternama yang sangat terspesialisasi, yang terkenal tapi jarang dibaca, dan di tempat yang paling tersembunyi, hanya seluas 1 halaman kecil. Berapa banyak orang yang akan melihat permintaan maaf seperti itu? Apa gunanya? Kini, Kobayashi Haruo terdiam, karena itulah yang telah direncanakannya. Rencananya, meskipun ia meminta maaf, tidak banyak orang yang akan melihatnya. Meskipun banyak orang di siaran langsung daring yang melihat siarannya, hal itu tidak masalah. Dengan hubungan masyarakat yang baik, dampaknya dapat diminimalkan. Setelah badai berlalu selama 2 bulan terakhir, ia dapat menemukan cara untuk menciptakan sensasi lagi dan kembali menjadi bintang baru paling berpengaruh di dunia pengobatan kampo di Jepang. Dia tidak pernah menyangka Zhao Chen akan mengetahui angan-angannya. Untuk sesaat, rasa kekalahan yang mendalam membuncah dalam hatinya, dan dia merasa telah sepenuhnya ditekan oleh Zhao Chen. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kobayashi Haruo bertanya dengan ekspresi muram, jadi apa yang kau inginkan? Sangat sederhana, saya hanya punya 3 persyaratan. Zhao Chen mengangkat 3 jari. Pertama, Anda harus menyampaikan permintaan maaf, tidak hanya di jurnal medis, tetapi juga di surat kabar yang berpengaruh dan memiliki pembaca yang besar, bukan tabloid gosip. Lebih lanjut, permintaan maaf ini harus ditujukan tidak hanya kepada Asosiasi Akupunktur Jingcheng, tetapi juga kepada Asosiasi Akupunktur di Guangzhou dan Shanghai.